lalu berkata, "Beritahu saya di mana senjata pembunuhnya. Jika tidak, saya akan sementara mencopot pangkatmu. Kamu, Akimi." Akimi akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangkat rokok ke mulutnya dan bertanya terus terang, "Hentikan sandiwara ini." Akimi mendongak mengepulkan asap, membongkar kebohongannya. 6 tahun, 3 kasus serupa, lebih dari 1.600 korban semuanya disebabkan oleh pisau itu, bukan? Pisau itu sudah hilang. Anda bisa memecat saya sekarang, saya juga tidak perlu membuang tenaga untuk masalah ini lagi. Pria gemuk itu marah, berteriak tak berdaya. "Kamu akan mengerti betapa seriusnya masalah malam ini." Lalu berbalik dan pergi. Akimi terus menatap mayat di depannya, berpikir dalam hati. Aku benar-benar iri dengan lingkungan kerja kepala agen Great Huaxia. Seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam, membawa buku catatan, datang melapor. "Kapten, dalam rekaman kamera ditemukan beberapa petunjuk yang kemungkinan adalah orang yang mengambil pisau itu." Dia menerima laptop itu untuk dilihat, dan terkejut saat melihatnya. Akimi merasa seperti disambar petir. Matanya terbelalak kaget. Setelah Akimi melihat gambar di layar, dia segera memutuskan untuk berkata kepada bawahannya, "Kamu pergi sebentar, hapus semua data yang berkaitan dengan gambar ini." Kali ini giliran bawahannya. Bawahannya terkejut. Dia menatap tajam kepada kaptennya dan bertanya, "Mengapa kita harus takut pada mereka? Meskipun tidak ingin menimbulkan konflik, tapi kita membawa kembali senjata pembunuhnya juga masuk akal." Tapi Akimi tidak peduli. Dia mengangkat layar laptopnya. "Bagi kita, kabar terbaik adalah..." Tapi dia tidak bisa menanganinya. Kalau begitu, biarkan orang yang memiliki kemampuan yang menanganinya adalah yang terbaik. Bulan malam ini tidak penuh dan cerah. Bintang-bintang juga banyak. Inilah saatnya para kultivator Great Huaxia bisa menghancurkan pisau penghisap darah jahat ini. Meskipun cuaca baik, tapi malam ini terasa tidak tenang. Saat ini, di kamar Fung Tang, beberapa orang mengerumuni pisau jahat yang memancarkan cahaya iblis ungu hitam. Dia mengerutkan kening melihat pisau itu. Perasaan ini sungguh mirip dengan tahun itu. Tien Chuang masih ingat, tepatnya malam ketika operasi penangkapan Tien Han di rumah sakit. Melihat pisau ini membuatku teringat pada pria misterius bertopang itu. Dia juga memiliki pisau yang serupa. Saat Tien Chuang tampak seperti kehabisan tenaga, wajahnya pucat pasi, kelelahan, dan harus bersandar pada orang lain untuk berdiri tegak. Dia bergumam, "Sepertinya itu pisau yang sama. Tapi bukankah itu sudah disita pemerintah untuk penelitian? Mungkin bukan pisau yang sama. Tapi jika begitu, ini yang..." Tapi masih ada sisa-sisa sekte pedang. Dia melanjutkan membaca dokumen. Menurut intelijen, ada organisasi tertentu dari Great American yang mendukung penelitian ini. Mereka memiliki setidaknya belasan pisau darah serupa. Terlebih lagi, sekarang pisau ini setidaknya telah merenggut ribuan nyawa dan nyaris mencapai bentuk awal pisau iblis. Mo Quan Huyen juga punya pendapat. Dia mengetik di ponselnya, "Karena kita sudah tahu semua ini, mengapa tidak dicegah?" Biksu Tangdao mengerutkan kening menjawab, "Masalah ini tidak sesederhana itu. Kita akan menghadapi banyak hambatan jika ingin menegakkan keadilan di luar negeri." Semua orang terdiam dalam lamunan. Kekuatan iblis pisau itu semakin kuat. Aura jahat menyelimuti seluruh ruangan. Bagaimana pisau ini harus ditangani? Ada yang menyarankan untuk menghancurkannya. Benda ini telah melukai banyak orang. Begitu selesai berbicara, terdengar teriakan keras, "Tunggu dulu, itu adalah kakak." Dia berkacak pinggang, menghentakkan kaki, menunjuk semua orang dengan marah. "Aku sangat marah. Ini aku yang menemukannya. Atas dasar apa kalian bilang dihancurkan ya dihancurkan?" Pisau ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, pisau dan teknik kultivasi itu sama. Baik tidaknya pisau itu tergantung pada penggunanya, kan? Dia begitu bersemangat sampai Mo Quan Huyen pun harus berkata, "Kakak, tenang, tenang." Wong Tang tak berdaya menoleh ke arah kakak. "Kakak, duduk dulu. Pisau ini benar-benar tidak bisa disimpan." Melihat tidak ada yang mendengarkan, dia begitu marah sampai tidak punya pilihan lain selain menyerah.
Kakak adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain, sangat impulsif, dan bertindak tanpa berpikir. Akhirnya, kakak pun duduk, melipat tangan dan berkata dengan marah, "Baiklah, aku akan mendengarmu. Sungguh, ini adalah harta karun yang susah payah kudapatkan." Tian Chuang semakin aneh, seluruh tubuhnya pucat pasi, dan terengah-engah. "Kak Tang, bagaimana sekarang?" Wong Tang mengerutkan kening menjawab, "Meskipun pisau ini tidak bisa disimpan, tapi jika langsung dihancurkan, petunjuk tentang belasan pisau lainnya juga akan hilang." Melihat pisau yang ramping dan panjang itu memancarkan aura iblis yang menakutkan, mungkin kita bisa menggunakan pisau ini sebagai umpan. Saat semua orang masih ragu-ragu, tiba-tiba ponselnya berdering. Belum sempat mengangkat telepon, di layar sudah muncul gambar ibu guru. Dia segera bertanya pada Fine Nenegram, "Apa kalian telah mendapatkan sebuah pisau iblis?" Melihat situasi ini, dia merasa canggung sekaligus kesal, berpikir, ponsel sialan ini tidak hanya memantau pemiliknya, tapi juga memaksakan komunikasi. Setelah masalah ini selesai, aku akan segera mengganti yang lain. Pemerintah benar-benar terlalu sensitif. Belum ada yang melapor, tapi ibu guru sudah tahu. Apalagi tidak perlu ditanya, apa yang akan mereka lakukan? Langsung memberi perintah. Setelah berkata demikian, dia memutar mobilnya pergi. Wong Tang menoleh ke kamera dan berkata kepada Jailing, "Ya, ibu guru, pisaunya ada di sini." Begitu dia melihat pisau yang memancarkan niat membunuh, dia berkata dengan dingin, "Segera hancurkan." Wong Tang tidak bisa menahan diri untuk menghela napas setelah mendengar perintah itu. Awalnya bermaksud menggunakan pisau ini sebagai umpan untuk melihat apakah bisa memancing pisau iblis lainnya. Karena ibu guru sudah berkata begitu, hancurkan saja. Memikirkan hal ini, Wong Tang, dia mengayunkan pisaunya dan menebas pedang iblis di depannya. Pedang itu langsung terbelah dua. Tapi aura jahatnya malah memancar lebih kuat. Dua bagian yang terbelah perlahan mendekat satu sama lain. Tak lama kemudian, pedang itu kembali menyatu dan terlihat seperti tidak pernah terbelah. Melihat metode fisik tidak berhasil, Mo Quan Huyan segera menggunakan mantra formasiin yang muncul di tangannya. Kemudian, di bawah kendalinya, mengelilingi pedang jahat itu. Dia melambaikan tangannya perlahan. Formasiin yang menyelimuti pedang iblis dan terbang menjauh mengikuti tangannya. Setelah membawa pedang jahat itu jauh, dia meledakkannya. Jailing mengangguk dan berkata, "Sudah cukup, kita juga tidak perlu pedang ini untuk penelitian lagi." Sebelumnya, Afrika telah menemukan jenis pedang iblis ini menyebabkan bencana di mana-mana, terutama di Afrika, sering menerima berita terkait. Ibu guru, saat ini, siapa yang memegang pisau iblis ini? Perusahaan senjata Carrington. Kekuatan setia dari kekuatan gelap. Pisau iblis ini dianggap sebagai aset kejahatan yang belum sepenuhnya dibersihkan oleh sekte segala hal yin dan yang. Namun, masalah ini akan dibahas nanti. Saat ini, situasi kalian mungkin akan menghadapi masalah. Meskipun saya belum menerima berita terkait, tapi di balik pisau iblis ini, pasti ada kaitannya dengan perusahaan Carrington. Bukankah ini di Inggris? Jika ada pangkalan militer as, maka akan ada jejak perusahaan musuh. Pasti harus. Sekarang harus menyisakan jalan mundur. Sekarang, sepertinya mereka sudah mengunci target pada kita. Orang yang pernah berinteraksi dengan kita sedang naik ke atas. Di sekitarnya ada 74 kultivator dengan kekuatan sangat lemah yang juga menuju ke hotel ini. Mungkin tertarik oleh keributan tadi. Saat ini, memindahkan para profesor sangat penting. Pemerintah Inggris tidak bisa dipercaya. Ingat baik-baik, perusahaan Carrington ini sepenuhnya adalah musuh. Sebelumnya di wilayah salju besar, apa yang mereka temui adalah produk eksperimen tingkat rendah dari organisasi ini. Jika mereka ingin membalas dendam pada Fine Nenegram, kamu harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Usahakan jangan melukai warga sipil. Jika bisa menangkap hidup-hidup tanpa harus bertindak, itu lebih baik. Tidak boleh. Baik, jika terpaksa bertindak, maka harus menyerang dengan kuat, sama sekali tidak boleh menahan diri. Wong Tang setuju lalu menutup telepon. Dia berkata kepada Mo Quan Huyan, "Kakak sulung, tolong lindungi para tetua ini."
Kakak cobalah untuk diam-diam memindahkan mereka ke hotel yang lebih aman. Hotel yang dibuka oleh negara kita adalah yang terbaik. Kakak seperguruan Ju, kakak seperguruan Hao, Tian Chuong, kalian semua bantu kakak sulung. Yinglong dan Keiling mengangguk gembira. Tian Chuong masih setengah sadar duduk di tempat tidur, menjawab Yinglong, Kak Tang, aku tidur sebentar di sini, nanti aku akan bertindak bersama semua orang. Setelah berkata demikian, dia langsung tertidur. Saat ini, di luar halaman, seorang pemuda baru saja mendarat. Wan Huyan dengan mudah mendeteksi keberadaannya. Dia menjentikkan jarinya. Seketika, sebuah formasi yin yang turun dari atas kepala Kimi. Dia berusaha keras menahan formasi itu, mencoba berkata, semuanya, saya Akimi Meiyou. Sama seperti yang Yulin laporkan sebelumnya. Ruong Tang memberi isyarat kepada Yulin. Zai Ling dan Yinglong sementara menghindar. Akimi juga menyuruh Wan Huyan untuk menarik kembali formasinya. Akimi tertegun melihat formasi berat itu menghilang. Dia menghela napas lega, menenangkan diri lalu dengan sopan melepas sepatunya di luar dan melangkah hormat ke dalam ruangan. Begitu masuk, dia langsung ke intinya. Saudara-saudari sekalian, terus terang saja, kami telah mengambil foto dua wanita di tempat kejadian. Saya hanya datang ke sini untuk memastikan, apakah pedang itu sudah dimusnahkan? Ruong Tang menegaskan, barusan kakak seperguruan pergi keluar berbelanja, di jalan dia menemukan sebilah pedang iblis. Saya melihat pedang itu terlalu jahat sehingga sudah saya musnahkan. Mendengar itu, Akimi menghela napas lega. Bagus sekali. Saya akan segera mengganti hotel untuk kalian semua untuk menghindari masalah dan konflik yang tidak perlu. Mohon maaf karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang stabil untuk kalian. Tidak masalah. Ruong Tang tersenyum lembut, menunjuk ke belakang Akimi. Akimi, petugas, apakah posisimu saat ini agak sulit? Tanpa disadari, di belakang Akimi sudah berdiri sepasukan ninja yang siap menyerang. Pria yang berdiri di depan diam tanpa bicara, sepertinya dia adalah komandan kelompok berpakaian hitam ini. Akimi terkejut melihat sekelompok orang tiba-tiba muncul. Guru, mengapa Anda ada di sini? Akimi, urusan diskusi dengan para kultivator negara DH selanjutnya guru serahkan kepada kami. Kamu sudah bekerja keras. Bagian selanjutnya tidak perlu kamu lagi. Tidak bisa. Guru, kita tidak bisa menyerang mereka. Masalah ini tidak lagi di bawah kendalimu. Pekerjaan selanjutnya akan kami ambil alih. Tenang saja. Kami pasti tidak akan melakukan apapun yang mempermalukan negara ini. Orang-orang dari Imperium Amerika akan datang. Kami harus memberi mereka jawaban. Mendengar itu, Akimi berteriak penuh emosi. Guru, Ruong Tang dengan hati-hati mengamati situasi. Dari nada suara dan bentuk mulut mereka, situasi saat ini tampaknya tidak begitu menjanjikan. Sayang sekali penerjemah sudah tertidur pulas tidak tahu apa-apa. Kalau tidak setidaknya dia akan tahu apa yang mereka katakan. Orang tua itu dengan marah menampar Akimi sekali, membuatnya jatuh ke samping, lalu membentak. Sekarang segera minggir, jika kita tidak bisa menunjukkan wibawa di sini, maka hanya ada pilihan lain. Saat itu, anak buahnya berlari mendekat, menodongkan pedang ke leher Akimi. Ruong Tang berkata, tunggu. Dulu saya masih menyesal tidak bisa ikut serta dalam pertempuran DH Pulau Inggris saat itu, tidak menyangka sekarang malah menciptakan kesempatan sendiri. Ruong Tang melangkah maju dan bertanya langsung, kalian semua datang ke sini untuk mencari masalah tentang pedang itu? Ruong Tang berdeham beberapa kali untuk mengurangi rasa canggungnya, lalu berkata, atau lebih baik saya yang mencintai perdamaian, kita dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Orang tua itu tanpa basa-basi, langsung melepaskan aura yang menekan. Saya harap kalian, para junior ini, bisa bekerja sama dengan kami, para kultivator Taois dari negara Taiwan. Sambil bicara, dia menunjukkan sikap tinggi hati, menekankan statusnya sebagai senior. Melihat aura orang tua itu, Fung Tang hanya bisa menghela napas. Sepertinya kita harus bertarung. Akimi buru-buru menjelaskan. Master Tao Fuong, mohon Anda menahan diri. Guru saya tidak punya niat jahat, tidak beres. Guru tidak terbiasa melihat berita di internet.
sama sekali tidak tahu tentang Master Tao Fuong. Jika guru bersikeras mempersulit kalian semua, akibatnya sangat sulit diprediksi. Ternyata benar seperti yang dikatakan Akimi. Wan Huyen bertindak lebih dulu. Dia terlihat memanggil formasi Bagua, menggunakan kekuatan dahsyatnya untuk membuka samudera Taicha Yin Yang. Formasi inti itu, seluruh aliran air yang bergelora menyeret orang-orang itu ke kejauhan. Orang tua itu masih terus berjuang dan hampir tenggelam. Akimi menyaksikan pemandangan ini dengan sangat khawatir, tetapi orang-orang di sekitarnya tampak terkejut melihat langsung kekuatan dahsyat itu. Di sisi ini, Wan Huyen berdiri menghalangi di depan Fuong Tang untuk melindunginya. Kekuatan orang tua itu barusan membuatnya mengira orang-orang itu sedang menggertaknya. Tanpa ragu sedikit pun, Wan Huyen bertindak sendiri, hanya dengan satu gerakan menggenggam tangannya, aliran air membentuk pusaran. Sambil berusaha mengendalikan aliran air, dia menghindari agar air tidak mengalir melalui atap. Setelah beberapa saat berjuang, Wan Huyen baru bersedia melepaskan mereka. Anak buah orang tua itu setelah jatuh, tergeletak diam tak bergerak. Akimi buru-buru berlari dan berseru, "Guru!" Meskipun disiksa air, naluri bertahan hidup telah membantu mereka memulihkan kesadaran. Meski tangan dan kaki mereka gemetar, mereka tetap berusaha bertumpu tangan ke dinding untuk bangkit berdiri. Fuong Tang berkata kepada mereka, "Ini hanyalah peringatan. Kali ini kami datang ke sini untuk mengawal para ilmuwan dari negara kami, bukan untuk mencari gara-gara. Tetapi jika kalian ingin bertarung, kami juga tidak segan meladeni. Meskipun nanti kami akan ditegur, kami juga rela. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Akimi, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepadamu. Banyak hal hanyalah pemikiran beberapa orang saja." Yinglong melalui perangkatnya memanggil Fei Yu. "Beberapa ilmuwan yang kita kawal sudah masuk lift, JT senior sedang berjaga di lantai atas." Fuong Tang berkata, "Bagus sekali, sudah waktunya pergi. Kakak seperguruan dan He Qing jangan terlalu jauh dariku." He Qing tidak lupa menggandong Tian Xiang. Dalam keadaan setengah sadar, dia berkata, "Sepertinya ada sejumlah besar pasukan modern yang bergerak ke arah kami." Mendengar itu, Fuong Tang mengencangkan tali pedangnya di punggung. Negara kepulauan ini memang satu pihak dengan Imperium Amerika. Saat itu, orang tua di bawah tidak terima dan melepaskan energi spiritual untuk mengejar. Akimi berkata, "Minggir, Guru." Akimi berusaha menjelaskan, "Guru, apakah kita benar-benar ingin membuat marah negara Deihang? Bagaimana, Guru? Sekarang cara terbaik adalah menghindari konflik, bahkan menghalangi pasukan Imperium Amerika. Mereka dengan seenaknya menginjak-injak kedaulatan kita, mengambil nyawa rakyat kita untuk melakukan penelitian yang memalukan." Orang tua itu tidak mendengarkan penjelasan. Anak buahnya segera menodongkan pedang ke leher, secara harfiah membungkam Akimi. "Akimi, apakah kamu sudah dikendalikan oleh kultivator negara Deihang? Guru, jangan menghalangi kami. Jika tidak, kami akan segera menyingkirkan semua orang." Di sini, selesai bicara, anak buah orang tua itu melepaskan Akimi lalu berlutut. Akimi menatap tak berdaya punggung gurunya sambil berkata, "Guru, Guru, para kultivator muda dari negara Deihang tidak sederhana, kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi kita. Mohon Guru jangan meremehkan mereka." Mendengar itu, orang tua itu menggertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi tidak senang. "Akimi, di depan negara Deihang, kamu sudah tidak bisa lagi mengangkat kepala." Selesai bicara, dia bersama anak buahnya melompat turun mengejar Fuong Tang. Dan yang lainnya meninggalkan Akimi sendirian di ruangan kosong. Dia duduk terhempas di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, dia memasukkan tangannya ke saku, mengambil ponselnya dan mengetik dengan cepat. Dia bergumam, bagaimana situasinya akan berkembang? Bagaimana mungkin itu hanya pemikiran beberapa orang saja? Pergantian adegan ke tempat lain. Saat itu, Fuong Tang dan yang lainnya berada di dalam lift. Tidak disangka kali ini tidak hanya membuat marah negara kepulauan. Bahkan Amerika juga ingin datang mencari masalah. Beberapa tahun ini selalu seperti ini. Tian Xiang menggosok mata dengan ekspresi lelah. "Ada apa denganmu? Mengapa begitu mengantuk?" Fuong Tang melirik lalu melemparkan sebutir pil ke Tian Xiang.
Kekuatan jiwamu sudah terlalu banyak digunakan, pulihkan dirimu. Kita akan segera dicari orang untuk bertarung. Tian Zhang dengan cepat menangkap pil itu, sebelum meminumnya tidak lupa berterima kasih kepada Fu Hongtang. Begitu selesai meminum pil, belum sampai beberapa detik, dia sudah segar bugar. Tian Zhang dengan semangat membara berkata, "Akhirnya bisa bekerja bersama kakak Tang. Junior-junior dari negara kepulauan ini benar-benar memahami maksud kita. Kali ini sebagian besar karena senior Salian dan Peribisu membawa kembali sebilah pedang iblis. Itu tidak terhitung sebagai mereka yang sengaja mencari masalah. Nanti jangan salah bicara, kita harus bertarung dengan alasan yang kuat." Fu Hongtang mengangguk. "Benar. Jika harus bertarung, kita tetap harus memenangkan secara psikologis, membuat lawan nanti hanya bisa menundukkan kepala mengakui kesalahan dan ditegur oleh semua pihak. Tapi juga harus diperhatikan, kita sama sekali tidak boleh melukai warga sipil." Saat Fu Hongtang dan yang lainnya membahas strategi, Wan Huyan berdiri di samping diam-diam melihat gaya bekerjanya. Dia berpikir dalam hati, adik seperguruan semakin dewasa. Aku perlahan tidak bisa lagi mengikuti langkah adik seperguruan. Wibawaku sebagai kakak seperguruan senior sudah tidak ada lagi. Tidak lama kemudian, lift sudah turun sampai lantai dasar. Begitu pintu terbuka dan mereka melangkah keluar, terlihat sekelompok anak buah orang tua itu sudah mendarat. Di depan mereka adalah para kultivator kuat dari negara Daihat. "Mohon semua tetap di tempat, bekerja sama dengan kami." Jantungku mulai berdebar kencang. Aku segera melangkah keluar untuk bernegosiasi. "Bekerja sama dengan kalian? Apa pekerjaan kalian? Anjing penjaga atau perisai Imperium Amerika?" Orang tua itu melotot berkata, "Ternyata rumor tentang Tian Zhang memang benar? Sungguh tidak enak didengar. Hari ini tidak bicara soal lain. Akan ada banyak orang. Saya adalah orang yang ingin menyelesaikan urusan lama denganmu." Menghadapi ancaman itu, Tian Zhang tersenyum menantang, "Oh, saya malah khawatir kalian terlalu lemah." Kemudian, dia berkata kepada He Qing yang sedang menerjemahkan, "Barusan mereka bilang ingin membakar kuil Shaolinmu, dan juga ingin merusak jaringan penjara. Saya tidak lagi punya modelmu." Beberapa ninja yang mendengarnya langsung membantah dengan keras, "Bukan, saya tidak bilang." "Jangan dengarkan dia bicara omong kosong." He Qing menarik keluar sebilah pisau yang tersembunyi di tubuhnya, berkata dengan licik, "Apa kalian benar-benar mengira saya tidak mengerti bahasa Inggris? Baiklah, pertarungan ini saya terima. Aura suci ini cukup lucu juga." Selesai bicara, He Qing dalam lingkaran cahaya yang menyilaukan, satu tangan melafalkan nama Buddha, satu tangan memegang pisau tajam, maju ke depan. Para ninja itu tidak sempat bereaksi karena aura ini. "Kultivator negara Deihai, ini Inggris. Kami menuntut kalian menghentikan tindakan berbahaya ini." "Kultivator negara Deihai, ini adalah peringatan terakhir, segera berhenti jika tidak kami akan bertindak." Melihat ekspresi panik beberapa ninja itu, Tian Zhang tertawa mengejek. "Oh, berbicara seolah sangat benar, padahal sebenarnya hanya ingin cepat-cepat menyerang. Hei, Fu Hongtang, apakah kita benar-benar tidak perlu membantu biksu itu?" "Tenang saja, dengan sedikit kekuatan mereka ini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap He Qing." Saat itu juga, He Qing sudah mulai menyerang lawan secara aktif. Beberapa ninja itu bergantian menyerang lapisan pertahanan yang kokoh, mulai dari serangan energi hingga senjata yang diasah dengan cermat. He Qing hanya melafalkan Amitabha Buddha sekali. Perisai kuat itu sudah mementalkan beberapa orang yang menempel di permukaan perisai. Tubuh He Qing seolah membesar, bertindak dengan gagah berani saat dibutuhkan. Satu pukulan telah membuat lawan pingsan. Tian Chuang dan Fu Hongtang berdiskusi di luar. Hakin masih menyukai jenis serangan yang sederhana dan praktis ini. Sungguh membosankan, kelihatannya sederhana, tetapi setiap jurus Hakin telah menghitung pola gerakan lawan. Lawan pada dasarnya tidak bisa menghindari pukulan apapun. Hanya seorang biksu saja tidak bisa diatasi. Siapa yang memberi keberanian pada kelompok ninja Tetsuo ini untuk menahan kita? JT Hakin sudah menahan diri. Bagaimanapun, saat ini mereka berada di Inggris, perlu mempertimbangkan konsekuensi di kemudian hari.
Tetapi apakah mereka yang terluka parah itu masih bisa berkultivasi lagi di kemudian hari? Sulit untuk dikatakan. Setelah beberapa saat mengajar, kelompok ninja tua berwajah pucat berteriak, "Gunakan formasi untuk mengambil nyawanya." Ninja mengikuti perintah menyemburkan asap, menutupi pandangan Hakin, dengan maksud untuk mendekat secara tiba-tiba. Hakin dengan tenang menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya keemasan memancar dari tangan Hakin. Dia perlahan melantunkan mantra di depan pisau kecil. Namo Amitabha Buddha. Jika kalian masih keras kepala dan tidak sadar, biksu kecil ini tidak bisa menahan diri lagi. Tian Chuang di belakang memegang pengeras suara memprovokasi lawan. Kalian orang bodoh tulia. Guru surgawi kami sudah bilang, kemampuan kalian hanya meniru sedikit kulit luar Dao Buddha saja. Sekarang adalah hukum bangsa agung Huasia kami. Cepat pergi. Jangan di sini menjadi bahan tertawaan dunia. Ruong Tang sambil melindungi toko melihat Tian Chuang. Kamu dapat pengeras suara itu dari mana? Tian Chuang sambil tertawa mengeluarkan jimat. Ruong Tang, tanganku juga sudah gatal, entah bisakah aku? Ruong Tang tersenyum pasrah. Terserah kamu. Di sisi lain, hal anehnya adalah pasukan lapis baja Amerika Serikat tampaknya dihentikan oleh polisi Inggris. Mungkinkah ada ketidaksepakatan di internal Inggris? Tetapi para polisi ini berani menghalangi di depan pasukan Amerika Serikat. Kekaisaran benar-benar membuat orang terkejut. Akimi saat ini juga melakukan apa yang dia bisa. Dia berkata kepada orang di ujung telepon, peristiwa yang terjadi malam ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan kultivator Huasia diserang. Setelah memberi instruksi, dia khawatir, tidak berpikir jernih. Orang-orang yang bisa dihubungi sudah dihubungi semua, tetap tidak ada yang bisa datang membantu. Sekarang hanya bisa mengandalkan diri sendiri, sambil menghibur mereka yang sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Sementara waktu menstabilkan situasi. Sambil berbicara, dia menampar dirinya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, bagus sekali. Menghalangi mereka melindungi negara mereka sendiri, bagus sekali. Sekarang meskipun guru dan para kakak seperguruan saya semuanya dipukuli sampai logut, saya juga harus tetap tenang, tidak bisa membiarkan kultivator muda itu melampiaskan kemarahannya pada kota. Begitu lift tiba di lantai 1, dia segera menyerbu keluar. Bagaimanapun situasinya, saya tidak boleh menyerah, sama sekali tidak. Adegan beralih mengikuti irama ini. 1, 2, 3, 4, ayo lakukan bersamaku. Pinggang harus lentur, gerakannya harus luwes. Betul, seperti itu, bagus sekali, Tinju. Nah, jangan malu menggoyangkan perut buncitmu yang seksi dan sehat itu, Paman. Pihak militer menggunakan senapan mesin berat menembakkan kembang api yang menutupi seluruh alun-alun. Peluru-peluru permen bahagia terbang ke arah salah satu dari mereka, berharap akan jatuh dengan lembut ke tubuh mereka. Tetapi Hakin dan Tian Chuang tidak gentar di tengah hujan permen dan kembang api. Terlihat Tian Chuang mengayunkan tangannya. Sebuah perisai pelindung muncul di sana, berbentuk palu mengikuti pola trigram yin yang. Serangkaian kembang api dan permen yang ditembakkan tidak dapat meninggalkan goresan sedikit pun pada permukaan perisai ini. Setelah itu, Ruong Tang melompat keluar, begitu muncul langsung dikelilingi oleh ledakan kembang api. Beberapa saat kemudian, ledakan yang mengguncang langit terdengar. Meskipun guncangannya begitu dahsyat, Hakin berkata, trik kecil ini tidak bisa melukai Fei Yu. Ayo kita terobos dulu. Mendengar itu, Tian Chuang langsung bersemangat, bertindak langsung barulah jalan raja. Mok Wan Huyan juga tidak mau kalah. Dia menggunakan pusaran air untuk mengangkat orang dan kendaraan lapis baja ke udara. Melihat orang-orang yang mendapatkan tiket melihat pemandangan gratis itu, dia berpikir dalam hati, berani-beraninya menindas adik seperguruanku, orang jahat harus dihukum. Melihat itu, kendaraan lapis baja lainnya buru-buru menyemangati satu sama lain. Prajurit biasa bukanlah lawan bagi para kultivator Huasia ini. Kerahkan senjata berat ke sini. Para kultivator Huasia ini sulit dihadapi. Kita harus menahan mereka di sini dengan segala cara. Saat ini, di langit tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyilaukan, menembus malam yang sunyi di kota, menyinari langsung medan perang. Di mana cahaya itu melintas,
Kendaraan lapis baja dan tank semuanya hancur. Seluruh armada terbalik oleh pedang cahaya. Setelah itu, pedang cahaya itu melesat lurus ke langit. Beberapa saat kemudian, cahaya pedang itu mengumpul dan berubah menjadi hujan pedang cahaya yang jatuh. Penduduk di bawah tidak sempat melarikan diri, hanya bisa berdiri menerima setiap tusukan pedang yang menembus tubuh mereka. Luong Tang, memegang pedang panjang, perlahan melangkah keluar dari kepulan asap dan debu. Dia melirik semua orang dengan gagah berani. Mata Tian Chuang bersinar terang. "Kakak Tang kuat sekali. Apa yang kamu mengerti tentang kuat? Jurus ini benar-benar nge-cheat game, mana ada kuat atau tidak kuat?" Sambil berbicara, keduanya melihat sosok Luong Tang yang gagah berani. Mata mereka berbinar dalam kegelapan malam. Begitulah, pertempuran berskala besar dan berkerugian berat ini berakhir. Beberapa menit kemudian, di medan perang, Hakin menyatukan kedua tangannya, melantunkan doa untuk mereka yang telah meninggal. Amitabha Buddha, semoga para donatur segera melunasi karma kehidupan ini, dan segera lahir kembali. Sukavati, Tian Chuang melompat mendekat dan berkata, "Sekarang mereka menyiarkan lewat televisi, pasti semuanya mengira kita adalah kultivator jahat. Dalam situasi seperti ini, saudaraku biksu masih berbaik hati melantunkan doa untuk menyeberangkan jiwa mereka. Apakah benar-benar menganggap semua makhluk hidup setara? Kakak Tang, kita sudah selesai bertarung, selanjutnya harus bagaimana? Masalah ini mungkin akan berubah menjadi sengketa internasional, loh." Luong Tang dengan tenang menjelaskan. "Mereka berlatih jalur sesat lalu kami ketahuan, dan malah mengirim pasukan untuk menghadapi kami. Apakah kami tidak boleh melawan? Segala sesuatu harus dibicarakan secara rasional. Jika mereka tidak terbiasa berbicara secara rasional, kami akan mengajari mereka." Mok Wan Huyen mengangguk setuju. "Barusan aku sudah menghubungi kakak sulung. Beberapa ilmuwan bersiap kembali ke negara malam ini. Ayo kita beres-beres lalu pergi dari sini. Jeti, bagaimana kalau kita membersihkan sekeliling dan melihat apakah ada barang rampasan perang yang bisa diambil?" Tepat saat ini, Zhao Yun tiba-tiba muncul. "Tunggu, apakah ada pangkalan di sana?" Di dalam pangkalan militer, sepertinya telah terjadi aktivitas jahat. Sekarang ada sesuatu yang terbang keluar. Saat ini ada banyak objek terbang aneh yang terbang ke arah kita. Mendengar peringatan Zhao Yun, semua orang kembali menunggu apa yang akan terjadi. Senjata rahasia juga dikeluarkan. Mungkinkah Kekaisaran Amerika Serikat ingin melenyapkan kita? Membungkam kita? Haruskah kita pergi ke pangkalan mereka untuk menyelidiki lokasi kejadian? Tian Chuang bertanya dengan curiga. "Menyelidiki apa?" Hakin langsung mengerti maksudnya dan berkata, "Yu ingin mengumpulkan bukti kejahatan mereka lalu mempublikasikannya." Mok Wan Huyen, kakak seperguruan, akan secara diam-diam memberikan dukungan. Luong Tang berkata, "Saya akan menyerang dari udara, melihat apakah bisa menciptakan keributan besar." Setelah berbicara, dia segera menunggangi pedangnya dan pergi. Mok Wan Huyen setelah menerima tugas, hatinya bersemangat, diam-diam bersumpah, kali ini pasti harus diselesaikan dengan baik. Luong Tang tiba di lokasi lawan, tidak lupa menelepon rumah. Ujung telepon yang lain begitu terhubung langsung berkata, "Fei Yu, kami sudah tahu situasi detailnya. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan?" Saat ini situasinya masih dalam kendali. Luong Tang berkata, "Kami tidak berniat membuat masalah lagi." Mok Wan Huyen segera menjawab, "Tentu saja tidak boleh. Kami telah secara terbuka mengecam keras Kekaisaran Amerika Serikat. Kami mengkritik mereka karena menggunakan militer untuk menghadapi warga negara kami yang hidup normal di Huaxia. Kalian selanjutnya bisa terus bertarung." Semakin jauh ke depan, sinyal semakin tidak stabil. Kata-kata terakhir Mok Wan Huyen tidak terdengar jelas. Beberapa saat kemudian, sinyal benar-benar hilang. "Halo? Halo? Kakak seperguruan? Sinyalnya tidak terlalu bagus. Apa yang kakak seperguruan katakan? Lanjutkan bertarung." Luong Tang bisa menebak maksud kakak seperguruan dari kata-kata yang terputus-putus. "Kalau begitu, mari bertarung." Di langit terdengar suara guntur yang mengguncang gendang telinga. Satu sambaran petir menghantam sebuah drone yang sedang terbang. Beberapa sambaran petir lagi membuat seluruh tim juru kamera jatuh.
Tian Chuong dan Hakin yang memakai kacamata pelindung melihat pemandangan megah ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Hebat sekali. Ruong Tang sekarang bahkan belum mencapai alam inti jiwa. Jika benar-benar mencapai alam itu, bukankah dia akan melampaui guruku? Hakin berkata, Amitabha Buddha, jangan berkata begitu. Fei Yu sangat menghormati para senior yang terhormat. Rasanya Fei Yu sekarang seperti Cita, belum mencapai level tertinggi tapi sudah memakai perlengkapan dewa level lulusan. Aku setuju, perbandinganmu ini sangat tepat. Saat ini, Mokwan Huyen juga bergabung. Dia memakai kacamata pelindung, tanpa banyak bicara, langsung menjatuhkan beberapa drone dengan tangan kosong. Adegan beralih ke pangkalan militer Kekaisaran Amerika Serikat. Ruong Tang menunggangi pedangnya terbang langsung ke Amerika Serikat. Dia mengamati medan di sekitar Kekaisaran dari ketinggian. Zhao Yun bertanya dengan penasaran. Apa yang kamu pikirkan? Ruong Tang menjawab, saya sedang memikirkan sampai sejauh mana saya harus bertindak. Sekarang kita menyerang secara proaktif, tidak perlu membantai musuh, tetapi kita perlu mempertimbangkan masalah opini publik setelah insiden ini. Oleh karena itu, kita harus menemukan bukti kejahatan Amerika Serikat. Meskipun di balik grup Carrington adalah Kekaisaran Amerika Serikat, tanpa bukti, kita akan selalu berada dalam posisi pasif. Zhao Yun bertanya, hanya membereskan sekumpulan mesin saja harus mempertimbangkan sebanyak ini. Apakah mentalitasmu pantas dengan 4 kata tenang dan bebas? Dia tersenyum dan menjawab, bagaimanapun juga sekarang bukan lagi zaman kuno. 70 miliar lebih manusia, hubungannya juga sedikit rumit. Ngomong-ngomong, Zhao Yun, di bumi ada beberapa bangsa dan ras yang dibagi berdasarkan warna kulit. Jati di alam bintang tak terbatas juga terbagi berdasarkan ras. Masalah ini juga terkait dengan perubahan kekuasaan di alam bintang tak terbatas, sedikit rumit. Sebelum kebangkitan Istana Langit, tempat dengan energi takdir primordial terpekat dari zaman kuno hingga sekarang semuanya dikuasai oleh sekte Dao. Namun ada juga beberapa kultivator spiritual yang tidak mengakui Istana Langit, menganggap Tiga Murni tidak mengikuti jalan yang benar, dan berkultivasi menggunakan keyakinan semua makhluk hidup. Hanya saja kekuatan orang-orang itu sangat besar, kira-kira setara dengan abadi emas Tai. Pada tahun itu, ketika pengadilan surgawi ditimpa musibah, ada pasukan kultivator dewa. Akhirnya, mereka dihancurkan oleh Kaisar Agung Ziwei seorang diri dengan pedangnya. Tunggu sampai kamu keluar dari alam abadi, dari tanah terlarang masuk ke 3 alam sejati, mungkin kamu akan bertemu dengan mereka. Dibandingkan dengan penampilannya, tempat ini sungguh terlalu damai dan tenang. Saat keluar, niat membunuh itu tak terhindarkan, karena semua makhluk hidup berebut sumber daya. Jika kamu tidak memperbaiki mentalitasmu, Fuong Tang, saya tidak akan membiarkanmu keluar untuk mati sia-sia, apalagi membawa wacing. Mengerti? Fuong Tang tersenyum dan menjawab, baik, 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 saya menerima ajaran guru. Selesai berbicara, dia dan Dufan terus berkonsentrasi mengumpulkan energi pedang, lalu mereka menyadari ada cahaya yang mendekat. Berbekal pengalaman mengendalikan pedang selama bertahun-tahun, Fuong Tang dengan mudah mengatur jalur pedangnya untuk menghindar. Setelah mengamati sejenak, dia menyadari bahwa itu adalah meriam laser, senjata teknologi tinggi milik Imperium Amerika Raya. Saat itu, langit mulai bergemuruh dan hujan rintik-rintik turun. Fuong Tang tersenyum senang. Satu serangan meleset dari sasaran, malah membantu awan malapetaka mengumpulkan energi. Mungkinkah menyerang kesengsaraan surgawi justru membuatnya lebih kuat? Fuong Tang perlahan menghunus pedangnya, mata pedang baru saja keluar dari sarung petir. Seketika petir itu seolah mendapat kekuatan tambahan, bergemuruh meluap. Saat itu, di pusat kendali, begitu melihat Fuong Tang muncul, daya tembak segera terkonsentrasi untuk menyerang. Target telah dikunci, dan perintah untuk menembak baru saja selesai. Sinar laser segera meluncurkan energi kolosal, langsung mengarah ke Fuong Tang tanpa meleset sedikit pun. Dia melihat proyektil yang datang, mencibir dingin, jika kalian tidak mau menyadari kesalahan, jangan salahkan aku. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan pedangnya, dan sambaran petir dari langit menyambar. Seluruh pusat komando hancur berkeping-keping. Helikopter tempur kacau di udara,
Kendaraan lapis baja rusak tak terhitung jumlahnya, dan korban jiwa sangat banyak. Orang tua Vuong Tang di rumah saling memanggil dengan gembira. Xiao Zhao, bangun cepat. Kakakmu ada di TV. Putra kita sungguh kebanggaan keluarga Vuong, sudah sampai ke Jepang. Xiao Zhao duduk di kamar, asyik menonton berita. Pendeta tahu jahat itu jimatnya benar-benar ampuh. Kakak biksu yang bermain game denganku juga kuat. Tidak kusangka kakak ipar masa depan juga keren saat bertarung. Tapi yang paling keren tetap kakakku. Dia berteriak sambil berguling-guling di tempat tidur, benar-benar lepas kendali. Setelah tenang, dia melanjutkan menonton Tianxiang, salah satu orang hebat, yang langsung membawanya ke markas militer Imperium Amerika Raya. Saat itu, Tianxiang sedang siaran langsung. Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Saya adalah murid salah satu dari 3 garis keturunan Gunung Naga Harimau, Shi Tianxiang. Saat ini kami sedang bersama kakak Tang, yaitu pendeta Tao Vuong Feiyu, sedang berlibur di Jepang. Sayangnya, selama perjalanan ini, kami menemukan sejenis energi jahat yang dibuat oleh kultivator jahat. Kakak Tang saya telah menebasnya hingga hancur hanya dengan satu tebasan pedang. Setelah itu, kami sayangnya bertemu dengan pembalasan dendam dari pihak mereka. Ini adalah video tentara Imperium Amerika Raya, yaitu video yang sedang viral saat ini. Semua orang tahu bahwa kakak Tang saya membenci kejahatan seperti musuh. Mereka ingin merenggut nyawa kami, tentu saja kami harus melawan. Jangan tanya siapa Vuong Tang saya. Ini adalah peringatan pertama dari kesengsaraan surgawi. Setelah berkata demikian, dia tertawa terbahak-bahak melihat Tianxiang, tertawa polos dalam siaran langsung. Xiao Zhao kehabisan kata-kata. Tianxiang memang pendeta Tao yang cerewet. Mereka datang lagi. Mari kita lihat hasilnya di sekitar sini. Ini adalah hasilnya setelah kakak Tang bertindak. Setelah itu, kakak Tang akan menanganinya. Kami menangani semuanya seperti ini. Barusan ada suara yang menyuruh kami membuka mata. Amitabha, sabda Buddha telah terwujud. Menurutku senang sendirian tidak sebanding dengan senang bersama. Kalian masih belum punya bukti yang menunjukkan bahwa Imperium Amerika Raya sedang melakukan penelitian berbahaya. Tapi barusan kami menemukan 2 senjata kultivator jahat yang identik di sini. Hari ini, kita akan membongkar wajah asli markas militer ini, mencari tahu rahasia apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Jepang, jangan harap bisa memutus siaran langsung. Kami masih punya beberapa orang yang sangat santai, tidak keberatan berjalan-jalan di sekitar sini. Tidak banyak bicara lagi, desain infrastruktur ini tidak ada yang menarik untuk dilihat. Ayo kita naik lift ke bawah tanah. Di suatu tempat, setelah video berakhir, ketika adegan beralih ke fasilitas eksperimen, Xiao Zhao begitu melihatnya langsung buru-buru mematikan perangkat. Menggunakan manusia hidup sebagai subjek eksperimen, memodifikasi makhluk hidup, proyek penggabungan manusia dan hewan. Meskipun penelitian Imperium Amerika Raya memang jahat, tapi hal-hal yang direkam oleh pendeta Tao Tianxiang sungguh terlalu mengerikan untuk kita bisa hidup tenang. Apakah kakak dan mereka selalu bertarung melawan musuh seperti itu? Tidak lama kemudian, Vuong Tang dan calon istrinya, orang tua kembali, ayah, ibu, kami sudah pulang. Begitu sampai di rumah, Vuong Tang yang kelelahan langsung merebahkan diri di pelukan istrinya. Orang tuanya bertanya dengan cemas, Tang, ada apa denganmu? Apa kamu terluka? Vuong Tang mengambil sebuah apel dan tersenyum menjawab, hanya sedikit pusing, tidak ada yang serius. Orang tuanya bertanya, apa yang diberita itu perbuatan kalian berdua? Putri mereka mengangguk membenarkan setelah mendapat jawaban. Wajah kedua orang tuanya jelas menjadi serius. 13 tahun lalu dia berkorban dengan gagah berani, kali ini baru pulang beberapa hari sudah melakukan begitu banyak hal. Tang kita benar-benar sudah dewasa. Mereka tercekik oleh emosi melihat putranya tumbuh dewasa. Tetapi ketika berbalik dan melihatnya sedang menikmati, menundukkan kepala agar anak perempuan orang lain melayaninya, keduanya langsung marah besar. Ini sudah berubah. Belajar bagaimana berpura-pura menikmati fasilitas. Jika hanya ada niat jahat tapi tidak bertindak, apa gunanya? Tidak boleh, harus segera bertindak. Xiao Zhao turun ke bawah menemui kakaknya. Kenapa pulang cepat sekali? Vuong Tang menjawab.
Kalau pekerjaan sudah selesai, tentu saja harus pulang. Ada yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Dia duduk malu-malu di samping Fuang Tang. Melihat tingkah Xiao Zhao, jangan-jangan mungkin dia sudah menonton video kemarin. Penilaian Fuang Tang terhadap dirinya sendiri langsung meningkat. Seperti tak sengaja menekan tombol, dia mulai berbicara tanpa henti. Kakak, bagaimana kakak tahu markas militer itu bermasalah? Tapi jika tidak ditemukan banyak hal mencurigakan seperti itu, dua negara adidaya mungkin akan berkonflik karena hal ini. Tidak, Inggris di bawah tekanan publik pasti akan menekan Amerika. Bisa jadi Inggris akan segera muncul demonstrasi. Setelah itu banyak praktisi kultivasi akan menyerang semua markas militer Amerika di wilayah Inggris. Dari sana, Inggris akan memaksa Amerika menarik pasukannya. Dalam jangka pendek ini menguntungkan kita, tapi tanpa pengekangan Amerika, Inggris memiliki sebagian orang yang bisa berlatih teknik kultivasi dari dunia tahu kita. Bukankah kita sedang memelihara ular di pangkuan? Kakak, beberapa jurus kakak memang indah. Tapi kalau sudah punya jurus pamungkas, kenapa tidak langsung bertindak, harus berdebat bolak-balik dengan lawan lalu perlahan mengeskalasi konflik? Setelah mendengarkan rentetan komentar dari adiknya, kakak laki-laki yang kekanak-kanakan itu pura-pura pingsan untuk menghindari menjawab pertanyaan. Gadis itu menatap orang tuanya dengan tatapan menyedihkan, mencari jawaban. Orang tuanya melihat tatapan itu dan merasa malu. Apakah ini putri kita? Luong Xiaozhou baru berusia 13 tahun. Saat itu Quan Xuan menjawab, ketika bertindak, kami juga tidak terlalu mempertimbangkan konsekuensinya. Xiaozhou berpikir sangat cermat. Hanya saja semua itu adalah jasa dari para kakak seperguruan. Mereka telah membantu berpikir dan mengarahkan Fuang Tang dalam bertindak. Kali ini juga karena para kakak seperguruan yang menyusun strategi, tidak akan ada masalah besar. Saat itu, Fuang Tang membuka mata dan menjawab, benar, para kakak seperguruan bilang kita bisa terus menyerang. Tiba-tiba, telinganya terasa sakit. Orang tuanya menjewer telinganya dan memarahi, Xiao Zhao, di hari biasa di sekolah tidak mau belajar, malah pergi meneliti urusan besar dunia. Kamu baru 13 tahun, kenapa peduli hal-hal seperti ini? Kenapa nilai pelajaran politikmu tidak sebagus itu? Gadis itu berteriak kesakitan. Ibu, remaja di zaman kami semua sangat peduli dengan situasi internasional. Di kolom komentar bahkan ada komentar-komentar tingkat dewa. Fuang Tang buru-buru membela adiknya. Ayah, ibu, Xiao Zhou juga hanya bertanya iseng saja kok. Fuang Tang berkata, ayah, guru dan kakak seperguruan senior akan datang sore ini. Ayo kita siapkan makanan, makan malam. Orang tuanya mendengar itu langsung sibuk. Cepat, hari sudah hampir gelap. Sosok-sosok penting datang mengunjungi rumah Fuang Tang. Guru berkata, pertama, jangan pedulikan bagaimana segala sesuatunya akan berkembang. Tang, kali ini kalian sudah melakukan dengan sangat baik. Meskipun itu adalah kunjungan, semua orang terlihat sangat tegang. Tang Ngontu tetap berkata dengan lembut, namun, bertindaklah sedikit lebih lembut, jangan merenggut nyawa para peneliti itu. Mereka pasti akan terus meneliti. Dia mengangguk menjawab, murid mengerti. Fuang Tang bertanya, guru, murid khawatir kesengsaraan petir yang saya panggil sepertinya bukan seni petir biasa, di dalamnya juga disebutkan sesuatu tentang 10 tiu. Guru, kakak seperguruan, jika ini bisa dibicarakan, saya jamin akan saya sampaikan. Hanya bisa saya katakan bahwa saya memahaminya secara kebetulan. Dia melanjutkan, ketika memahaminya, saya bertemu dengan peringatan keagungan langit dan tidak bisa lagi meneliti lebih dalam. Peringatan keagungan langit, 3 kali peringatan akan tersesat dari jalur kebenaran. Yang mulia Dufan pernah berkata di masa hidupnya. Begitu selesai berbicara, kepalanya dipukul dengan sangat sakit. Dia menoleh dan istrinya hanya tersenyum lembut tanpa penjelasan. Tang Ngontu berdeham, meredakan suasana. Guru berkata, kalau begitu, mari kita lupakan dulu topik ini. Miao Yui berbicara tentang situasi terkini. Sekretaris yang dipanggil namanya segera mulai melaporkan. Saat ini, Amerika sedang berkonsentrasi. Fuang Tang telah menghubungkan pasukan di perairan Inggris, berpura-pura ingin menyatakan perang dengan kita.
Inggris telah meledak dengan banyak demonstrasi. 4 desa tersembunyi sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain, sebagian besar negara mulai mengutuk Imperium Amerika Raya. Amerika Raya sendiri menyatakan bahwa mereka juga pernah ditipu oleh perusahaan Corning. Setelah mendengar Miao Yu berbicara, Fuong Tangtang dan Quan Xuan terkejut melihat Xiao Zhao, memuji. Xiao Zhao benar-benar pintar, tebakannya semua tepat. Gadis itu menjawab malu-malu. Itu semua berkat para ahli di saluran obrolan yang menganalisis. Guru bertanya, Tang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Guru menasihati, sebaiknya kamu berkultivasi dengan tenang. 2 kali peringatan kesengsaraan surgawi sudah cukup membuat orang-orang jahat di sekitar ketakutan. Sebaiknya kamu jangan muncul lagi. Ruong Tang bertanya, Guru, murid khawatir beberapa pedang iblis darah tersebar di mana-mana. 2 pedang iblis yang baru ditemukan, mungkin pedang iblis darah Hanseng diberikan oleh kakak seperguruan senior kepada Miao Yue, bukan? Guru terkejut. 2 pedang, bukankah hanya ada 1? Mendengar guru berkata demikian, Fuong Tang dan He Jing saling pandang dengan canggung. Begitu tatapan mereka bertemu, He Jing langsung buru-buru menghindari tatapan matanya. Setelah beberapa saat, ia baru berseru, "Jangan menatapku, itu tidak ada padaku, sudah kuberikan pada orang lain." Ruong Tang berusaha menahan amarahnya, mengerutkan kening bertanya pada kakak seperguruannya. Kakak seperguruan memberikan pedang iblis itu pada siapa? Pada siapa? Bukankah ada seorang kultivator dari negara pulau itu yang sangat menyedihkan, yang namanya Akiomio itu? Mengingat sosok Akimi, ia termenung sejenak, lalu dengan bangga berkata, "Kebetulan aku juga tahu sedikit tentang penempaan, jadi aku menempa pedang iblis itu menjadi bentuk yang hanya bisa mengeluarkan kekuatannya jika menyerap jiwa sang pemegang pedang, lalu kuberikan padanya. Tenang saja, sekarang paling-paling dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan puncak tahap inti emas, tidak akan menyebabkan masalah besar." Apakah ada ahli puncak tahap inti emas di negara pulau itu? Ruong Tang hanya mengangguk menjawab, "Belum pernah ku dengar." Memikirkan pemuda itu, Ruong Tang kembali merasa pusing. Kalau begitu ini menarik. Jika dia ingin melakukan reformasi, sepertinya darah akan mengalir seperti sungai. Tapi Mu Quan Huyan menepuk pundaknya sambil tertawa. "Khawatir apa? Biarkan saja mereka saling menghabiskan. Cepat makan, kakak sudah lapar." Ruong Tang menghela napas. Benar juga, memelihara anjing untuk menggigit harimau juga tidak masalah. Tang kecil, mantra keabadian yang murni sudah mencapai tahap jiwa asal. Apakah kamu ingin mengejar tahap dewa yang kembali ke misteri? Jika kamu bisa memahami tahapan itu akan sangat bermanfaat bagi jalur kultivasimu dan juga akan sangat menguntungkan tahap jiwa asalmu. Dewa yang kembali ke misteri? Benar, yang disebut dewa yang kembali ke misteri yang terbaik adalah harus sepenuhnya memurnikan sumber energi yang murni. Sekarang kamu masih memiliki energi yang murni ini, nanti akan jauh lebih mudah seperti gurumu ini. Karena istrimu, aku jati harus diperas habis. Mendengar itu, Ruong Tang hampir tersedak, selalu merasa bahwa gurunya sedang membual tentang sesuatu tetapi tidak punya bukti. Miu Nguyen dengan mata berbinar berkata, "Pendeta Tao Fuong, kami ingin mengusulkan posisi Anda di peringkat langit naik ke posisi ke-8. Apakah boleh?" Ia tersenyum tipis. "Ini juga boleh." Kekuatan Tang kecil jika masuk 3 besar pun tidak ada yang akan berkata apa-apa. Lagi pula, berkat kamu yang lebih kuat dari Tetua Agung, kamu bisa menyelamatkan orang dari 18 tingkat neraka. Apakah Tetua Agung itu kultivator yang keluar dari neraka kala itu? Tahun itu, organisasi penyelidikan insiden Tutemtu sedikit lalai, karena itu atasan memutuskan untuk membentuk tim khusus, terutama bertugas mengelola dunia kultivasi, mencegah kultivator melakukan kejahatan, mempopulerkan teknik kultivasi untuk seluruh rakyat, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, tim khusus tersebut terus-menerus mengajukan beberapa rencana, semuanya tentang memanfaatkan para tetua agung dari berbagai sekte untuk mengurangi tekanan di sekitar. Tepat saat atasan tampaknya akan setuju, namun Pendeta Tao Fuong, kamu malah sama sekali tidak muncul di dunia, membuat semua rencana itu ditunda. Mungkin saja rencana dan isi yang direncanakan berkaitan dengan orang-orang itu,
mereka akan sedikit tidak puas denganmu. Setelah mengatakan ini, seluruh meja makan menjadi sunyi. Tang Montu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir tentang ini. Terus ikuti Tang kecil, berlatih kultivasi dengan tenang saja. Jika negara tidak dalam bahaya, biarkan saja kembali ke pegunungan." Memahami maksud Tang Montu, Fuong Tang mengangguk penuh percaya diri. "Baik, guru," murid mengerti. Setelah makan, Fuong Tang berbaring di ruang tamu menonton berita. Menurut laporan berita, Pendeta Tau Fuang tidak berlama-lama setelah menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat Raya. Fuong Tang, saat ini penduduk di pangkalan militer Amerika Serikat Raya di sekitar negara Pulau Inggris telah meletus banyak protes. Fuong Tang melihat program yang menayangkan gambarnya dengan jelas. Orang tua Fuong Tang saling bertukar pandang penuh makna. Saat ini, Fuong Tang masih menikmati hasil setelah pertempuran. Perasaan melihat dirinya sendiri di TV memang sedikit aneh. Meskipun pejabat tingkat atas mengutuk tindakan Amerika, mereka tetap diam atas tindakan Pendeta Tau Fuong. Seorang analis berspekulasi bahwa negara Pulau Loan diam-diam bekerja sama dengan Tiongkok Raya untuk bersama-sama melawan Amerika. Saat asyik menonton TV, seseorang membawa sepiring semangka. Ayah Fuong Tang mendekat sambil tersenyum aneh. "Tang kecil, mau makan buah?" Nah, senyuman ini, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres? Ayah dengan antusias berkata kepada ibu, "Tang kecil, kali ini kamu akan tinggal di rumah berapa lama?" Ayah tahu energi primordial di dunia fana tidak sebaik di gunung. Jika tidak memengaruhi kultivasimu, tinggal saja di rumah bersama ayah dan ibu selama 2 hari lalu kembali ke gunung. Mendengar itu, ia menghela napas. Ternyata hanya masalah ini. Ayah, tidak apa-apa. Sekarang saya sedang dalam fase stagnasi, butuh waktu untuk merenung, bisa tinggal di rumah sekitar 2 bulan. Setelah bertahun-tahun, sebaiknya saya tinggal untuk merawat kalian berdua. Sambil berbicara, ia mencolek-colek perut ayah bercanda. Tapi ayah harus rajin berlatih. Kemajuan teknik kultivasi umum ayah sekarang hanya mencapai tingkat lumayan saja. Baik, kamu tenang saja. Ayah dan ibu sekarang bisa hidup sampai 150-160 tahun. Masih muda dan sehat kok. Ia meletakkan piring buah di meja sambil mengupas apel berbicara dengan putranya. Ayah bilang, "Tang kecil, kemarin Xiao Zhao bilang ingin berkultivasi bersamamu. Bagaimana menurutmu?" Fuong Tang terkejut. Xiao Zhao sekarang ingin berkultivasi. Ini bagus sekali. Meskipun bakatnya sedikit di atas rata-rata, tetapi pemahamannya pasti tidak buruk. Siapa tahu nanti dia benar-benar bisa berkultivasi menjadi abadi. Ayah, tenang saja. Saya akan meminta guru untuk mencari seorang guru abadi yang terpercaya. Setelah itu, saya akan membimbing Xiao Zhao untuk mengambil guru dan belajar Dao. Kondisi kita sekarang begitu baik, kita harus memilih metode yang sesuai dengan jalur kultivasinya. Tunggu dulu, Xiao Zhao ingin berkultivasi bersamamu agar kamu yang mengajarinya. Mendengar ini, Fuong Tang tiba-tiba menarik napas dingin. Meskipun kekuatan saya sekarang lumayan, tapi saya sungguh tidak tahu bagaimana cara mengajari orang berkultivasi. Ayah menyerahkan apel yang sudah dikupas kepada putranya menjelaskan. Jika Xiao Zhao ingin berkultivasi, nanti kamu bantu dia lebih banyak saja. Tapi jangan memberinya tekanan terlalu besar. Intinya ayah ingin kamu dan Xiao Zhao lebih dekat, menumbuhkan kasih sayang. Sebenarnya, dulu kami ingin punya anak karena berpikir jika nanti kamu benar-benar menjadi abadi, akan sangat kesepian jika tidak ada yang menemani. Mendengar ini, tangan yang hendak mengambil apel tiba-tiba berhenti, mata Fuong Tang menunjukkan sedikit kesedihan menatap ayahnya. Tangan hangat ayah mengusap kepala putranya berkata, "Atau sebelum Xiao Zhao mengambil guru, kamu dan Xiao Huyan bimbing saja dia untuk mempelajari beberapa teknik kultivasi sederhana." Ayah, tunggu sampai dia punya sedikit kemampuan, baru ikuti guru untuk berkultivasi. Sekarang dia masih kecil. Bagaimana jika nanti dia dewasa bertemu dengan pria tampan dan malah acuh tak acuh padamu? Ayah, tenang saja, saya akan menjaga Xiao Zhao dengan baik. Soal mengambil guru, besok saya akan mencarinya. Siapa tahu nanti teknik kultivasi umum bisa terus menembus batas. Ayah dan ibu bisa hidup lebih lama lagi. Ayah berbaring di sofa dengan bangga mengenang.
Nah, di masa muda, ayah juga pernah bermimpi untuk hidup abadi tanpa menua. Tapi manusia pasti akan dewasa, pada usia 30 berdiri teguh, pada usia 40 tidak ragu, pada usia 50 memahami takdir langit. Ayah sudah melewati usia memahami takdir langit, jadi ayah mengerti banyak prinsip. Lagi pula, ada pandangan yang sudah mengakar dalam alam bawah sadar yang tidak bisa diubah, seperti yang dikatakan pendeta Tao di TV. Orang-orang yang hidup ribuan tahun dalam cangkang kosong, apa yang seharusnya dilupakan dan tidak dilupakan semuanya terlupakan, pemikiran akan menjadi kacau, karakter pun bisa berubah. Pada saat itu, berarti kehilangan jati diri, lebih baik ketika mencapai usia tua, pergi dengan tenang, memberi tempat bagi generasi mendatang. Ini ayah sedang berbicara filosofi hidup kepadamu, meskipun agak banyak bicara tapi kamu harus mengerti. Ayah berkultivasi budaya. Atau coba berkultivasi Dharma Buddha, siapa tahu langsung menjadi Buddha. Mendengar itu, ayah memukul kepala Fuong Tang, memarahi, omong kosong. Semua itu sangat manjur. Tiba-tiba saat ini, ia merasa punggungnya dingin. Begitu berbalik, ia berhadapan dengan tatapan tajam istrinya, seolah berkata, cepat ke intinya. Bapak Fuong berdeham beberapa kali, lalu mulai ke intinya. Tapi Xiao Jiao bagaimanapun juga adalah anak perempuan, cepat atau lambat pasti akan menikah dengan orang lain. Jalur hidup kalian berdua pada akhirnya akan berbeda, Jati. Baik. Ayah ingin bilang apa saya dan Xiao Huyan sekarang. Meskipun ayah dan ibu hidup 100 tahun, tapi kami tetap ingin menggandong cucu. Baru saat inilah Fuong Tang mengerti maksud ayahnya, mengutuk dalam hati. Bagus sekali, ternyata ini yang ditunggu-tunggu. Ngomong-ngomong soal ini, dulu ayah dan ibu saling mencintai bagaimana? Bagaimana lagi? Dari kenalan, pacaran, sampai keranjang lalu menikah saja. Bukankah itu proses yang sangat alami? Ya, pada usia 7 tahun sudah naik gunung untuk berkultivasi. Sambil berkata begitu, ayah mengeluarkan ponselnya. Sambil menggulir ponsel, ia memberi petunjuk kepada putranya yang baru turun gunung. Halaman ketiga, di tengah, ikon biru di perampan ini, kata sandinya 6 angka 6. Banyak hal di dalamnya sangat berguna. Kepala Fuong Tang serasa berasap. Ayahnya kembali tertawa terbahak-bahak, menepuk pundak putranya memberi semangat. Semangat, kalau ada yang tidak mengerti tanyakan saja pada ayah. Antara kita berdua tidak ada yang perlu disembunyikan. Ibu yang bersembunyi di kejauhan diam-diam mengacungkan jempol kepada suaminya. Suami hebat sekali. Setelah menerima petunjuk dari ayahnya, Fuong Tang kembali ke kamar, tiba-tiba ragu untuk masuk. Ia berdiri di depan pintu melihat ponsel di tangannya, berpikir dalam hati. Konten yang ayah sembunyikan rapat-rapat ini terlalu berlebihan bagi pemula sepertiku. Tapi dua kehidupan digabungkan sudah hampir 70 tahun, bagaimana mungkin aku tidak mengerti hal-hal semacam ini? Masalah utamanya sekarang adalah kakak seperguruan tidak mengerti hal-hal semacam ini. Bagaimana aku bisa menipu kakak seperguruan untuk melakukan hal buruk ini? Begitu membuka pintu, ia melihat Mok Wan Huyan duduk di tempat tidur. Ditambah dengan informasi baru yang diterima, membuat sudut pandangnya tentang Mok Wan Huyan semakin berwarna merah muda. Melihat sosok itu, hatinya serasa ditembak panah Cupid menjadi landak. Jangan-jangan perasaan ini karena kekuatan yang sejati semakin kuat, menyebabkan energi yang terlalu melimpah. Benar. Guru pernah berkata setelah memasuki 4 tingkat jiwa asal, kehilangan keperawanan atau keperjakaan tidak akan memengaruhi kultivasi. Tapi kakak seperguruan berkultivasi jalur keseimbangan, mungkin tidak perlu menunggu sampai tahap jiwa asal. Kan? Sudahlah. Tunggu saja. Tekad seorang pria seperti diriku juga bukan tidak ada. Setelah berkata begitu, ia merona merah dan berlari ke samping tempat tidur. Kakak seperguruan teruskan saja bermeditasi, agar aku tidak mengganggu kakak seperguruan lagi. Aku akan tidur dulu, hari masih panjang. Kita pasti akan berkultivasi dan mencapai buah yang benar bersama. Fuong Tang buru-buru menyelimuti diri, memejamkan mata berniat tidur. Saat itu ia merasakan sesuatu, membuka mata melihat ke pintu, pasangan keluarga Fuong sedang berdiri di luar pintu menguping. Tapi sudah menunggu lama tidak ada gerakan apapun. Ibu Fuong berkata dengan cemas, "Suami,
Kenapa tidak ada gerakan apapun? Suami, bukankah kamu sudah memberikan harta karun itu kepada putra kita? Ini perlu suasana dan kesempatan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan-jangan berkultivasi daun mengurangi kebutuhan di aspek itu. Sepertinya tidak. Istriku, kita tidur saja dulu. Anak-anak tahu batasnya sendiri. Kita tidak perlu khawatir soal ini. Luong Tang merasa kedua orang tuanya sudah pergi jauh baru ia duduk. Ia menggelengkan kepala menghela napas. Orang tua seperti ini bisa dibilang sudah sangat perhatian. Saat itu, pandangan mata Mo Wen Huyen dan Fuong Tang tepat bertemu. Fuong Tang dengan rasa bersalah berkata, "Kakak seperguruan, maaf sudah mengganggu." Ia dengan lembut duduk di samping Fuong Tang lalu menggenggam tangannya. Dalam suasana itu, Fuong Tang mengangkat tangan menyentuh pipi Mo Wen Huyen. Kedua pipi Mo Wen Huyen memerah lembut, perlahan bersandar pada telapak tangannya, lalu perlahan memejamkan mata, sedikit terbuka. Bibir menunggu. Fuong Tang juga memejamkan mata, mendekat ke bibir Mo Wen Huyen, tepat saat Fuong Tang hendak mendapatkan ciuman pertamanya setelah 70 tahun hidup. Tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Du Fan menatap tajam pasangan yang sedang bermesraan itu. Belum menikah secara resmi sudah mau melakukan ini, itu sedikit tidak pantas. Fuong Tang kesal. Dalam hati ia menggerutu. Ya ampun, Nona, ini zaman apa sekarang? Hal-hal seperti ini sudah tidak dipermasalahkan lagi. Du Fan berkacak pinggang seperti nenek-nenek, mulai mengomel. Kurang ajar, tidak ada aturan. Apa hubungannya dengan zaman? Wacing adalah dewi kayangan bagiku. Namanya benar-benar tercatat di daftar dewa. Mo Wen Huyen menggerakkan jari-jarinya, hanya bisa mengucapkan kata-kata terputus-putus. Tidak selincah Wacing. Dia menunjukkan ekspresi jijik. Bagaimanapun juga, ini tidak benar. Aku tidak akan mengurusi kalian berdua lagi. Aku akan pergi berkultivasi tertutup saja. Fuong Tang sangat kecewa. Suasananya sudah hancur. Saat ini, Helin di luar tembok sedang menggaruk-garuk tembok dengan kesal. Hampir saja Mo Wen Huyen berhasil. Tiba-tiba menyalakan lampu terang benderang. Mau apa sih? Aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi menyegel pedang itu. Tiu Diu yang duduk di ranjang bertanya dengan bingung. Pedang? Pedang apa? Kenapa membicarakan ini sekarang? Pedang itu bukan pedang biasa, di dalamnya ada seorang tetua agung. Helin berkata. Tadi itu si tetua agung itu yang menggagalkan rencana Mo Wen Huyen. Sekarang banyak orang yang belum menikah sudah punya anak. Kenapa dia harus ikut campur? Tiu Diu berkata. Tapi menurutku pedang itu juga benar. Kakakku dan Mo Wen Huyen juga belum menikah. Lagi pula, tidak bisa karena orang lain melakukannya, lalu menganggap itu benar. Helin berkata dengan kecewa. Kamu juga benar, tapi aku tidak suka keraguan-raguan mereka. Mereka terlihat ingin mereka melangkah lebih jauh. Immortal ini harus menunjukkan bakat rasialku. Tiu Diu bertanya dengan penasaran. Bakat rasial itu apa? Kak, Helin menjawab. Aku adalah roh rubah yang berkultivasi 1000 tahun. Tidak ada yang memberitahumu. Gadis kecil itu menggelengkan kepala menyangkal. Aku tidak percaya. Kakak jangan bohongi aku. Helin mendengus. Kembali ke wujud roh rubahnya yang angkuh. Lihat, begini sudah cukup. Tak disangka. Tiu Diu sudah lama menantikan momen ini. Gadis kecil itu bertepuk tangan. Kedua matanya berbinar-binar. Tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk menyentuh. Tiu Diu bertanya. Kakak Emeyu. Kakak, boleh aku sentuh sedikit? Hanya sebentar saja. Begitulah, malam panjang berlalu. Fuong Tang dan keluarganya menikmati hidangan mewah. Meskipun saat ini aku tidak berkultivasi, kakak seperguruan tidak bisa terlalu lama tinggal di dunia fana. Oleh karena itu, seminggu lagi, aku akan menyarankan kakak seperguruan dan Helin untuk kembali ke gunung untuk berkultivasi bersama. Sementara aku akan tetap di rumah melanjutkan kultivasi, aku akan terus menjaga ayah, ibu, dan Tiu Diu. Di sisi lain, Tiu Diu juga mulai sekolah. Ia juga harus perlahan-lahan berpisah dengan teman-temannya. Bagaimanapun juga ia harus berkultivasi bersamaku. Selama waktu ini, selain belajar, ia juga harus mempelajari tentang kultivasi dao dan mempersiapkan upacara penerimaan guru.
Tersangkut selama 13 tahun ini benar-benar adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Setelah waktu singkat, aku sudah tidak bisa lagi menekan alam kultivasi. Rencana awalnya adalah menunggu keributan di Inggris reda, lalu mencari tempat tenang untuk menembus ke tahap inti jiwa. Begitu dikatakan, begitu menyalakan televisi, berita tentang pertempuran yang kulakukan hari itu sudah lama menghilang. Di mana sebenarnya pelaksana tribulasi langit itu? Peringkat langit diperbarui. Lei Jinzi masuk 10 besar. Sungguh menakjubkan. Anak haram dewa Yunani jatuh akan melampaui master surgawi tua dari Gunung Longhu. Kekuatan luar bersekutu mengembangkan jubah perang anti petir, diduga menargetkan pelaksana tribulasi langit. Sudah 2 bulan tapi masih belum tenang. Tio Dio menepuk bahu kakaknya menghibur. Ini kabar baik. Kok lucu juga? Awalnya aku hanya merasa skill tribulasi langit itu membosankan. Tak disangka kini bisa menjadi bagian penting dalam pencegahan ancaman luar bagi bangsa besar. Sepertinya aku harus tetap rendah hati untuk sementara waktu lagi. Meskipun gejolak di luar belum mereda, aku tetap memutuskan untuk pergi, mempersiapkan diri untuk kultivasi tertutup kali ini. Tiu Diu juga akan ikut denganku. Ayah dan ibu tentu saja sedikit berat hati, tapi lebih baik cepat memutuskan untuk pergi agar tidak terjadi hal-hal tak terduga. Kali ini turun ke dunia fana. Meskipun aku sendiri belum menjadi immortal, aku sudah melihat harapan. Ditambah beberapa alasan, kekuatan bangsa besar semakin meningkat, sementara waktu tidak akan ada hal yang memengaruhi kultivasiku. Kultivasiku. Sekarang hanya ada satu hal yang membuatku khawatir. Siapa yang harus kujadikan guru untuk Tiu Diu? Saat ini aku juga bisa dibilang punya sedikit pengaruh. Tiu Diu di mata mereka juga dianggap sebagai benih yang pasti akan menjadi immortal. Mereka pasti ingin menjadikan Tiu Diu sebagai murid. Jika guru, kakak seperguruan, dan aku saat ini tidak memiliki sekte atau garis keturunan Dao yang bisa menerima Tiu Diu, mereka mungkin akan menerima kami bertiga. Pilihan siapa yang kita jadikan guru akan menunjukkan garis keturunan Dao mana yang dihargai oleh guru. Hal ini tidak bisa sembarangan. Paman guru Zhao dari Wudang memang pernah mengatakan bahwa di gunung tidak ada teknik kultivasi yang terlalu bagus, tapi bisa meminjam teknik kultivasi Tiu Dibu untuk sementara. Mao Xian, Liu Yunzi pasti akan menjaga Tiu Diao. Tapi tinggal bersama sesama murid sangat mudah memengaruhi kultivasi dan latihannya. Sedangkan untuk urusan menghindari api, pencuri, dan Han Xiang dari Gunung Longhu, lupakan saja. Jika tidak ada cara lain, Tiu Diu hanya bisa berkultivasi seni immortal yang murni. Bukankah kakak seperguruan juga sudah berkultivasi selama bertahun-tahun? Lagi pula, dia tidak menjadi wanita maskulin. Du Fan mendengar itu lalu berkomentar. Jika hanya metode kultivasi, aku sendiri juga memiliki beberapa seni immortal yang bisa kuberikan pada adik untuk berkultivasi. Kedua orang itu terbang menggunakan ki pedang, semakin lama semakin jauh. Luong Tang terbang sambil berbicara dengan Du Fan. Nona Du Fan, ingin mengambil murid, mengapa aku tidak layak menjadi guru adik? Du Fan menjawab, bagaimana kamu pantas? Luong Tang bertanya balik. Kenapa tidak pantas? Du Fan menjelaskan. Aku hanya sedikit terkejut bahwa kamu memiliki niat ini. Aku malah senang. Aku juga perlu mencari guru. Luong Tang mencari 2 murid untuk dirinya sendiri. Dengan keadaanku sekarang, aku tidak tahu kapan akan menghilang. Mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya juga merupakan hal yang baik. Luong Tang mengangguk setelah mendengar itu, berpikir dalam hati. Saat ini Du Fan adalah roh pedang dari pedang tanpa roh, aku tidak tahu kapan dia bisa keluar. Dalam situasi ini, keinginan untuk mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya adalah hal yang wajar. Lalu Fuong Tang bertanya, kalau begitu, sesampainya di villa, aku akan membiarkan Tiu Diu secara resmi menjadikannya guru. Saat itu, apakah ada aturan yang perlu diperhatikan? Du Fan menjawab, tidak perlu kaku. Du Fan melanjutkan, cukup sederhana saja. Luong Tang bertanya lagi, tapi berapa kali harus bersujud? Apa yang perlu dipakai Tiu Diu? Perlukah ada dekorasi? Du Fan mengerutkan kening menjawab, bukankah sudah kubilang cukup sederhana saja? Du Fan berkata, cari saja tempat sepi agar aku bisa menampakkan diri,
lalu biarkan dia bersujud beberapa kali, itu sudah cukup. Setelah mendengar itu, urat hijau di wajah Vuong Tang tiba-tiba terlihat jelas. Sepertinya di zaman sekarang ini kamu juga tidak lagi menghargai aturan apapun. Malam itu, kenapa kamu tidak melakukannya dengan sederhana saja? Tahukah kamu bahwa setelah malam itu, aku dan kakak seperguruan jati jarang bergandengan tangan lagi? Sudah, bicara soal yang utama saja, yang lain nanti. Sudah sampai. Hal pertama adalah membawa Tiu Dibu untuk pemeriksaan menyeluruh. Dokter memegang buku catatan di luar, membacakan data. Bakat Adimu lumayan, hanya saja ada sedikit kekurangan. Ki asal tanpa atribut api tubuh 90 poin, tapi ki asal dengan atribut hanya ada logam. Api, air memenuhi syarat. Tanah dan kayu hanya 20, 30 poin. Vuong Tang bertanya. Paman Ma, boleh saya lihat bagan itu? Paman Ma menjawab, tentu saja boleh. Nanti setelah pembayaran selesai akan saya berikan laporannya padamu. Bagaimanapun juga saat memilih teknik kultivasi harus merujuk pada ini. Vuong Tang tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menyimpan data tersebut ke dalam tas penyimpanan 3 dimensinya. Melihat itu, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah ini adalah artefak penyimpanan yang diteliti belasan tahun lalu? Apakah perlakuan terhadapmu sekarang hanya begini saja? Sebagai perwakilan dari binatang suci tribulasi langit, pedang suci negara bangsa besar, bagaimana bisa kamu membawa benda kuno ini? Mendengar itu, dia tertegun. Ini juga nyaman dipakai, kok? Paman Ma berkata. Kalau begitu, bukankah kamu mempermalukan negara? Ayo, ayo, ayo. Saya akan membawamu membuat sebuah artefak penyimpanan pusaka, jubah tau dan baju perangmu, serta baju perang kakak seperguruanmu. Dan adikmu juga sudah disiapkan, nanti jangan lupa dibawa. Vuong Tang menjawab, kalau begitu, terima kasih, Paman Ma. Setelah menerima baju perang baru, Vuong Tang tidak bisa tidak berseru. Bahan kainnya hampir sama dengan pakaian lamaku, tapi teknologinya sudah jauh lebih canggih. Tidak hanya bisa menahan serangan sihir, tapi juga bisa meningkatkan kecepatan penyerapan ki asal sendiri, mengurangi getaran energi kinetik. Ditambah lagi tubuh yang sudah ditempa oleh tribulasi langit. Menggunakan kata-kata Huai Jing, bisa dibilang, sekarang aku bisa dibilang sangat perkasa. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sarung pedang. Sekarang, identitas Fei Yumo bisa dibilang sangat berbeda dari sebelumnya. Markas besar juga sudah mengeluarkan perintah untuk memberimu perlakuan terbaik. Jeti, yang lain tidak akan saya perkenalkan lagi. Ini yang paling spesial hari ini. Setelah selesai berbicara, dia mulai memperkenalkan sarung pedang baru yang telah ditingkatkan. Ini adalah sarung pedang yang dibuat khusus untuk pedang tanpa roh. Biayanya cukup untuk melengkapi satu set peralatan paling mutakhir. Pihak atasan meminta kami untuk tidak mempertimbangkan anggaran, gunakan bahan terbaik untuk membuat sarung pedang untuk pedang tanpa roh. Anak muda, kamu sangat dihargai oleh atasan. Vuong Tang tersenyum sopan setelah mendengar sampai sini. Vuong Tang berpikir dalam hati. Baru saja selesai ditingkatkan sudah langsung diuji coba dan bahkan mengeluarkan perintah seperti itu kepada Paman Ma. Sepertinya atasan sudah tahu tentang Dufan yang menjadi roh pedang-pedang tanpa roh. Vuong Tang melanjutkan berpikir dalam hati. Alasan mereka tidak menanyakan hal ini padaku mungkin karena beberapa pertimbangan. Vuong Tang melanjutkan berpikir dalam hati. Tapi harus diakui, jika kekuatannya besar, perlakuannya benar-benar sangat baik. Mereka sungguh tulus, menggunakan begitu banyak Hayaling Yu seperti ini. Menggunakan ini jauh lebih nyaman daripada menggunakan kotak pedang. Kedua kakak beradik itu setelah selesai bersiap-siap dari pakaian hingga aksesori, langsung keluar dengan gembira. Paman Ma sambil berjalan bertanya pada Tiu Diu. Benar-benar tidak perlu memilih yang lain lagi. Kalung dan anting Tiu Diu adalah produk terbaru para peneliti, bisa menampung hingga 7 meter kubik barang, loh. Vuong Tang tertawa menjawab, sudah cukup, Paman. Saya ucapkan terima kasih pada Paman Ma. Tiu Diu sambil menyentuh antingnya menjawab, saya juga tidak perlu, sementara belum akan saya gunakan. Kultivasi harus mengandalkan usaha sendiri, bukan mengandalkan benda di luar diri.
Pencerahan ini memang layak disebut adik dari perwakilan tribulasi langit. Tiba-tiba saat itu, seseorang dari kejauhan memanggil, "Wah, salam hormat, Pendeta Tao Fuong. Saya Qin Yishen, Ketua Tim Agen Khusus, senang bertemu Anda." Qin Yishen dengan cepat menggenggam tangan Fuong Tang. "Salam, kebetulan saya juga datang ke sini untuk urusan pekerjaan. Dengar-dengar Pendeta Tao Fuong juga datang, jadi saya menunggu sebentar di sini, ingin menjalin pertemanan dengan pahlawan hebat seperti Pendeta Tao Fuong." Fuong Tang tersenyum sopan menjawab, "Ketua tim Qin terlalu baik. Apakah tim agen khusus itu departemen baru yang disebutkan Miao Nguyet? Tim agen khusus, tim investigasi, dan tim persiapan perang kami saat ini telah bergabung menjadi biro pengawas yang mengordinasikan pekerjaan kultivasi Dao. Meskipun ketua tim Jeling kini telah menjadi kepala biro, sejujurnya, tim agen khusus ini datang untuk memeriksa dan menyeimbangkan tim investigasi." Qin Yishen mengambil kartu nama dari sakunya dan memberikannya kepada Fuong Tang sambil berkata, "Fungsi tim agen khusus kami dan tim investigasi dapat saling melengkapi, keduanya mengabdikan tenaga demi kemakmuran negara Huaxia. Pendeta Tao Fuong, jika ada yang Anda butuhkan, jangan sungkan mencari saya, ini kartu nama saya." Fuong Tang menerima kartu nama itu dan menjawab dengan sopan, "Ketua tim Qin, jika ada yang Anda butuhkan, jika ada kesempatan, kita bisa mencari tempat untuk berbicara. Namun saat ini saya ada urusan mendesak, mohon maaf, saya permisi dulu." Dia sambil menyimpan kartu nama itu sambil berpikir, sekarang teknologi sudah maju, entah kartu ini punya alat pelacak atau tidak. Apakah dia punya pelacak? Saya yang lancang, Pendeta Tao Fuong. Nanti jika ada yang Anda butuhkan bisa langsung menghubungi saya. Dia sedikit mengangguk tanda terima kasih lalu pergi. Saat Fuong Tang lewat, Qin Yishen menyipitkan mata melihatnya berbalik. Semua orang melihat kepergian dua kakak beradik Fuong Tang yang mengendalikan energi pedang. Pendeta Tao Fuong ini memang punya sedikit prasangka terhadap kita, ini bukan hal yang baik, ketua tim. Pendeta Tao Fuong ini cukup dekat dengan Miao Nguyet, komandan tim investigasi. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu memikirkannya, lebih baik kita mendekati kultivator lain yang lebih mudah didekati. Dia berjalan sambil menggelengkan kepala berkata, "Kamu tidak mengerti, dia adalah tokoh penting bagi kita. Kita dan tim investigasi dari dulu selalu menjalin hubungan kerjasama, semua demi negara, demi rakyat. Di dunia kultivasi Dao, tidak hanya mereka yang memiliki pengalaman mendalam dan kultivasi tinggi yang berhak bersuara. Pendeta Tao Fuong sudah menjadi. Dialah pemimpin generasi muda dunia kultivasi Dao." Satu perkataannya mungkin lebih berarti dari 10 sesepuh tua. Karena itu, saya ingin mendapatkan simpati darinya. Kebetulan ketika kita memajukan revolusi, kita tidak akan terhalang. Di sisi lain, Fuong Tang sudah merasakan sesuatu. Dia berpikir dalam hati, ketua tim baru ini terlihat seperti paman yang baik, tapi hubungannya denganku mungkin hanya sampai di sini saja. Setelah mengendalikan energi pedang selama setengah jam, kedua kakak beradik itu akhirnya tiba di tempat tujuan. "Kakak tertua, kakak seperguruan, aku sudah tiba." Begitu Halin melihat Xiao Xuan, ia langsung menyambut dengan gembira. "Akhirnya kalian berdua kembali." Begitu masuk rumah, Fuong Tang tertegun. "Kakak tertua, ada apa ini?" Jika bukan karena kakak sepupuku setiap hari dengan tekun membaca sutra dan berdoa selama 1 jam untuk membersihkan energi jahat, aku akan mengira kakak tertua sudah sesat. Halin sama sekali tidak peduli. Ia dengan semangat mengajak Xiao Xuan berkeliling melihat ruangan baru. Ayo lihat harta karun kakak. Selama ini, apakah adik Xiao Xuan punya persyaratan tertentu untuk teknik kultivasi?" Gadis kecil itu menjawab, "Yang biasa saja sudah cukup." Fuong Tang berdeham beberapa kali, mengeluarkan laporan pemeriksaan Xiao Xuan untuk dipelajari. Kultivasi adalah hal yang sangat serius. Kamu tidak cocok melatih ki berelemen air. Elemen kayu beresonansi baik dengan api dan logam, tidak buruk. Xiao Xuan duduk di samping 2 pot api dan logam, menggambar lingkaran-lingkaran sedih di tanah. Apa aku hanya bisa mengikuti jalur kultivasi wanita kuat? Melihat itu, Fuong Tang buru-buru berkata, tidak apa-apa, hanya saja efek dari beberapa teknik akan sedikit berkurang. Baiklah kalau begitu,
nanti aku juga akan mengikuti jalur berlatih pedang. Seni mengendalikan pedang sangat elegan. Setelah mendengar itu, Fuong Tang ragu-ragu tidak tahu bagaimana menyatakannya. Begini, Giao Fan sudah ingin menerima Xiao Xuan sebagai murid, jadi tidak bisa lagi membawanya ke sekte pedang. Mendengar itu, Giao Fan langsung membantah, aku bisa langsung mengajarinya seni mengendalikan pedang. Jika orang-orang sekte pedang punya pendapat, aku akan bertanya pada pendiri sekte mereka. Bertanya apakah itu boleh dikultivasi atau tidak. Dia menatap Giao Fan tak berdaya berkata, Yang mulia, Anda terlalu bersemangat. Anda pergi berbicara secara rasional dengan leluhur Qing Feng? Apakah dia akan menanggapi? Jika dia masih hidup dan bisa secara pribadi mengajari Xiao Xuan, apa Anda percaya? Luong Tang dengan lembut mengusap kepala Xiao Xuan berkata, Baiklah, aku akan mengajarimu seni mengendalikan pedang, tapi kamu harus selangkah demi selangkah. Selain itu, aku akan mencarikanmu seorang guru yang sangat hebat. Kamu harus rajin berkultivasi ya. Gadis kecil itu dengan antusias menjawab. Baik, kakak yang paling tampan. Setelah itu, dia berkata kepada kakak Halin, tolong kakak bawa Xiao Xuan mandi dan ganti baju, kita akan membiarkannya melakukan ritual pengambilan guru. Halin memelototi Wuong Tang. Ritual pengambilan guru itu maksudnya mengambilku sebagai guru. Aku juga ingin menerima murid. Setelah berkata demikian, ia menahan dingin sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Giao Fan mendengus dingin, membekukan tawa Halin. Saat itu, sarung pedang Fuong Tang memancarkan cahaya. Sebagai tanggapan, melihat itu, Halin langsung mengerti. Ternyata yang akan menjadi gurunya adalah kakak ini. Sia-sia saja aku senang. Xiao Xuan, kakak akan membawamu mandi yang harum. Setelah keributan, rumah di tempat terpencil itu akhirnya lebih tenang. Di sebuah ruangan rahasia karena rumahnya terlalu besar saya juga tidak tahu ruangan yang mana. Fuong Tang berdiri di samping roh pedang, di sanalah Giao Fan bersemayam. Halin dan Guan Han berdiri di samping. Guan Han menggenggam perangkat komunikasi bergetar milik Tang Montu. Di ruangan kosong yang sederhana ini, ritual pengambilan guru juga berlangsung sederhana dan ringan. Xiao Xuan melangkah maju, kedua tangannya perlahan membawa cangkir teh, dengan hati-hati meletakkan cangkir teh di bawah pedang. Pedang pusaka memancarkan cahaya keemasan. Setelah itu, Giao Fan muncul dengan wujud aslinya yang agung dan dingin. Hari ini aku ingin menerima murid Xiao Xuan dan mewariskan metode keabadian misterius yang mendalam. Tang Montu berkata, Sesepuh, jangan khawatir. Hanya saja, sesepuh, jika orang luar bertanya siapa guru Xiao Xuan, bagaimana seharusnya kita menjawabnya? Aku aslinya adalah putri Kaisar Langit, mencapai dao di teratai giok kolam Yaoqi, berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun, dan telah mencapai buah keabadian. Xiao Xuan telah mengambilku sebagai guru, perlu dimengerti dengan jelas. Kamu harus mengerti 3 hal. Ketiga hal ini sangat penting. Hari ini aku akan menjelaskan ini agar kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil nanti. Gadis kecil itu setelah mendengar itu dengan hormat menjawab, Baik, murid mengerti. Pertama, aku saat ini hanyalah sebuah tubuh roh, bisa mengajarimu kultivasi tapi tidak bisa mentransfer kekuatan kepadamu. Jalan kultivasimu nanti akan menghadapi banyak kesulitan. Kedua, saat ini Istana Surgawi sedang menghadapi bencana besar. Mereka yang meninggalkan tempat ini adalah musuh. Jika kamu mengambilku sebagai guru, nanti mungkin jalan mundurnya akan semakin sedikit. Ketiga, jika sudah menjadi muridku, nanti jika bisa menemukan kembali Istana Surgawi, kamu harus menjadikan tugas memulihkan Istana Surgawi sebagai misimu. Apakah kamu setuju? Gadis kecil itu dengan hormat menjawab, Baik. Murid bersedia menurutinya. Mendengar itu, Giao Fan sangat puas. Jika sudah demikian, hari ini aku akan menerimamu sebagai murid sejati. Nanti kamu harus tahu bagaimana menghormati guru dan dao, harus menghormati langit dan bumi, menghormati orang tua, menghormati 3 kemurnian, menghormati para dewa istana surgawi. Tidak boleh durhaka kepada guru senior, tidak boleh bertengkar dengan orang yang lebih tua, tidak boleh menindas yang lemah, tidak boleh membunuh sembarangan. Harus memahami kemanusiaan dan kebenaran,
memahami kesetiaan dan bakti, harus memahami bahwa semua makhluk hidup tidak mudah untuk berkembang, harus memahami bahwa Dao itu tanpa emosi, tetapi makhluk hidup penuh perasaan. Jika nanti kamu bisa memetik buah keabadian, itu berarti kamu tidak akan mengecewakanku. Luong Tang menyaksikan proses ini dari luar, dalam hati tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah ini guanding hati atau guanding teratai dalam ajaran Buddha? Jangan-jangan Giao Fan sedang melakukan semacam guanding pada Xiao Xuan untuk meningkatkan pemahamannya. Harus dikatakan ini adalah metode seorang dewa. Benar-benar sulit dipercaya. Setelah menyelesaikan ritual pengambilan guru, Giao Fan menaburkan bubuk emas berkilauan ke tubuh Xiao Xuan yang perlahan menyatu dengan tubuh pedang. Sebelum menghilang, ia berpesan kepada semua orang, "Aku perlu istirahat beberapa hari, kalian tolong jaga Xiao Xuan." Luong Tang berdiri di samping, menggenggam tangan dengan hormat menjawab, "Baik, murid mengerti." Setelah itu, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk diam-diam mundur. Dulu kita khawatir bakat Xiao Xuan tidak cukup baik, tidak disangka sekarang bisa meningkat. Tapi pasti, Dewi Giao Fan juga harus membayar mahal. Dia, Luong Tang dan Guan Han saling memandang dan tersenyum. Guan Han menjawab, "Guru jangan khawatir, saya sudah menyiapkan 10 pedang penjara alam mutlak. Nanti setelah kembali ke pedang tanpa roh, setelah diserap, itu bisa dengan cepat membantu Dewi Giao Fan memulihkan kekuatan fisik." Tang Wantu, "Cih!" Guru sampai terdiam melihatnya, sudah belajar cara bicara manis rupanya. "Baiklah, saya ada rapat mendesak yang harus dihadiri. Saya tutup telepon." Guru, permohonan cuti saya belum disetujui oleh Ibu Guru." Dia menghela napas. "Sudah disetujui sih? Tapi dia bilang suami istri harus berbagi. Jadi, liburan saya tapi ahli medis malah harus lembur. Kalau ada yang mau menggantikan saya menjalankan beberapa misi, saya juga bisa istirahat beberapa hari." Sebelum selesai bicara, Guan Han buru-buru memutus kontak. Gadis itu dengan bangga menatap Luong Tang. Sama sekali tidak boleh membiarkan guru mendapat kesempatan memberikan misi. Luong Tang langsung mengerti maksudnya, mengacungkan jempol tanda setuju. Halin berseru, "Kalian berdua suami istri memang serasi." Tak lama kemudian hari sudah gelap, ritual pengambilan guru pun selesai. Xiao Xuan memulai pelajaran pertamanya, meditasi. Setelah bermeditasi cukup lama, begitu membuka mata, Xiao Xuan melihat sekeliling mencari kakak Luong Tang. "Di mana guruku?" Luong Tang menunjuk ke sarung pedang di punggungnya. "Di sini. Sekarang bagaimana perasaanmu?" Berpikir, "Coba lihat lagi. Upacara pengambilan guru yang megah ini pasti membuat banyak orang terkesima dan memuji. Dalam wujud spiritual saja sudah seperti ini. Jika Luong Tang yang sesungguhnya adalah dewa abadi yang menerima murid, berapa banyak berkah yang akan ada." Xuan saat ini sedikit pusing, merasa ada terlalu banyak hal di kepalanya yang belum bisa dicerna. Luong Tang mengusap kepala Xuan. "Kamu tidur dulu saja, nanti baru belajar. Aku sudah membersihkan kamarmu, biar kakak seperguruan yang mengantarmu tidur." Ya, setelah itu, sang kakak seperguruan menggandeng tangan si adik ke kamar. Xuan tidur di kamarku, berarti aku tidak punya tempat tidur." Saat mengatakan ini, sudut bibirnya tak bisa menahan diri untuk tidak terangkat, kedua pipinya memerah karena kegembiraan. "Kalau begitu, aku akan pergi mencari kakak seperguruan untuk bermeditasi bersama. Berlatih kultivasi bersama juga masuk akal." Begitu dia mengungkapkan pikirannya, sebuah kaleng air dingin membekukan tiba-tiba menempel di wajahnya. Halin membuat wajahnya kedinginan sampai dia menggigil. "Ya ampun, dingin sekali." Halin membuka kaleng air dan menatapnya sambil berbicara. "Adik Fei Mu dan putri dari kerajaan langit itu, menurutku sangat bermasalah. Terakhir kali dia merusak momen indahmu dengan Xiao Fei, juga kamu dengan Xuan. Aku sudah merasa ada yang tidak beres. Kerajaan langit memang punya banyak aturan, tapi dia tahu jelas tentang hubunganmu dengan Xuan dan tetap melakukannya, sulit dikatakan. Kali ini dia lagi-lagi mencurahkan begitu banyak usaha untuk Xuan. Jangan-jangan dia melakukan itu karena naksir kamu, ya?" Luong Tang tersenyum canggung. "Kakak terlalu banyak berpikir,
Mana mungkin Dewi Duyun tertarik pada kultivator kecil di tahap jimat surgawi sepertiku? Halin minum seteguk air lalu berkata, aku hanya ingin mengingatkanmu sedikit saja. Lalu dia menggenggam tangan Fuong Tang, meremasnya kuat sampai Fuong Tang berteriak, aduh, sakit kakak. Mana mungkin aku berkhianat pada kakak seperguruan. Kakak pelan-pelan sedikit. Kalau kamu sih, aku percaya. Tapi gadis-gadis di sampingmu, semuanya hebat-hebat. Apa kamu bisa jamin suatu hari nanti kamu tidak akan mabuk lalu berselingkuh? Kakak, apa yang ada di pikiranmu? Dia menghela napas panjang penuh kengerian. Menepuk bahu Halin, dia berkata dengan tegas, kakak, mungkin karena akar iblis itu makanya kakak Jati sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Selama menunggu Xuan sadar kembali, kakak kurangi bermain game. Pasti kakak lagi-lagi bermain game dan meneliti hal ini untuk kakak sendiri, sampai dia tidak menyadarinya. Kalau terus-menerus berdiam diri di kamar, perkembangan otakmu bisa terganggu. Mendengar itu, wanita itu langsung panik, aura sebelumnya lenyap sepenuhnya. Sungguhan atau bohong? Malam hari aku bermain juga lebih ke arah interaksi sosial. Dan dulu aku serta kakak seperguruan tidak berada di sini selama beberapa tahun ini, membuat kakak menderita. Aku akan membantu kakak membersihkan kamar. Jangan bermain terlalu malam. Anggap saja aku punya hati nurani, aku juga tahu kakak tidak sedikit khawatir karena urusanku dan Runrun. Kakak pergilah saja. Kalau ada yang butuh bantuan, katakan saja, aku pasti akan membantu. Beberapa saat kemudian, seolah teringat sesuatu, dia memaki dengan marah. Justru aku yang seharian berdiam diri di kamar sampai jadi bodoh. Fuong Tang tertawa terbahak-bahak menjawab, aku tidak bilang kakak seperti itu kakak sendiri yang berpikir begitu. Aku tidak tahu apa-apa. Runrun dengan polos memiringkan kepalanya. Bodoh itu artinya apa? Ya, saat ini, di negara matahari terbit, di suatu tempat seorang pemuda memegang pedang iblis. Pedang itu membantai seluruh keluarga besar. Seorang gadis ketakutan duduk di tanah memandang pemuda di depannya. Tatapan matanya dingin, aura membunuh bertebaran, dia mengangkat pedang iblisnya menatap mangsanya. Suara seseorang terdengar di kepalanya. Ingin mendapatkan kekuatan untuk mengubah segalanya, ingin mengubah negara yang tak bisa diselamatkan ini, cukup dengan mengorbankan darah segar dan jiwamu, kamu akan mendapatkan kekuatan itu. Namun ninja-ninja di sekelilingnya dengan cepat muncul menghalangi pemuda itu. Akimi Meo, setelah membersihkan banyak pejabat seperti itu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Cepat menyerah. Mengingat jasa-jasamu sebelumnya, kamu bisa dimaafkan dari kematian. Apa yang ingin kulakukan? Kalian masih belum jelas? Sambil berbicara, Akimi melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang kurus kering dan layu. Dia seperti orang yang tidak punya semangat tapi dipaksa menyerahkan tugas, lalu berteriak keras. Negara ini sudah tamat. Hanya dengan menghancurkan segalanya, barulah bisa membangun sebuah negara matahari terbit yang heroik, indah, dan damai. Keesokan harinya, di villa besar itu, Fuong Tang melayang-layang di angin pagi. Di tahap jiwa inti, seluruh tubuhnya terkondensasi, kesadaran spiritualnya berbakat alami, dia menghancurkan inti emas untuk mengumpulkan 7 jiwa dan menjadikan bambu sebagai fondasi keabadiannya. Meskipun jiwaku sudah hampir sempurna, namun aku melatih jalur pedang yang menuntut untuk menghargai jiwa dan tubuh secara bersamaan. Untuk mengerahkan kekuatan ilmu pedang secara maksimal, selain harus memiliki kekuatan spiritual yang mendalam dan jiwa inti yang kuat, tubuh juga harus kokoh. Barulah dengan begitu, aku bisa menahan dampak kekuatan spiritualku sendiri. Meskipun aku sudah belajar cara menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membaja diri, aku perlu membaja tubuh, tetapi metode ini juga memiliki keterbatasan. Dewi Duyun, meskipun mengetahui banyak teknik kultivasi, juga tidak memiliki metode yang baik untuk membaja tubuh. Oleh karena itu, mulai sekarang aku perlu mencari tahu bagaimana cara terus membaja tubuh. Tentu saja, Dewi Duyun juga menyarankanku untuk melepaskan latihan pedang dan mengikuti jalur jiwa inti serta sihir, tetapi pada akhirnya aku menolaknya dengan tegas. Jika tidak percaya pada pedang, mengapa harus mempelajarinya? Jika tidak percaya pada Dao, mengapa harus berlatih Dao? Setelah jiwa keluar dari tubuh,
lalu sekali lagi masuk ke dalam tubuh, dia meregangkan diri. Jiwanya telah menyelesaikan tahap awal penyatuan, terkondensasi menjadi bayangan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah memimpin jiwa masuk ke lautan Qi, memulai terobosan tahap jiwa inti. Begitu dia mendorong pintu kamar, dia langsung melihat Runrun sedang mengintip di luar pintu. Wajahnya sedikit memerah, dia bertanya, "Kakak seperguruan, aku ingin bersiap untuk menembus tahap jiwa inti. Apa aku bisa berkultivasi tertutup di dekat sini untuk terobosan?" Dia dengan cepat menjawab, "Kalau berkultivasi tertutup di sini untuk terobosan, kakak juga bisa melindungimu di sekeliling. Tapi, sudahlah, terobosan tahap jiwa inti mungkin akan menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Kalau sampai tempat ini rusak, kita tidak akan punya tempat tinggal nanti. Kalau begitu, pergi ke sisi gunung saja. Kakak akan menjagamu selama terobosan. Nanti kita tinggal melakukan sedikit pengaturan saja. Turunlah untuk sarapan dulu." Sekalian si gadis kecil itu memikirkan secara spesifik di mana harus berkultivasi tertutup. Xuan-Xuan di ruang makan melihat mereka berdua turun, sambil menggigit roti dia mengucapkan selamat pagi. Dua orang itu menatap Xuan-Xuan dan bertanya, "Apa kamu sudah berlatih teknik kultivasi?" Gadis kecil itu dengan gembira mengangguk menjawab, "Guru sudah mengajarkannya kepadaku. Kemarin dia menyentuh dahiku, dan di kepalaku langsung ada banyak sekali hal, yaitu teknik kultivasi dan juga beberapa sihir yang bisa digunakan untuk bertarung dengan orang lain. Selain itu, apa yang harus kulatih di setiap tahap kultivasi, guru sudah menyiapkannya dengan baik untukku." Selesai mendengar, Fuong Tang menghela napas kagum. Cara pengajaran para abadi memang sangat praktis. Setelah itu dia mengusap kepala adik perempuannya dan berpesan, "Mendapatkan teknik kultivasi abadi ini juga bisa dibilang takdirmu. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan." "Baik, kakak bicara saja. Aku mendengarkan." "Tadi malam aku sudah menyiapkan semua buku pelajaran dan tugas 9 tahun pendidikan wajib untukmu. Setiap hari kamu harus meluangkan setidaknya 4 jam untuk belajar." Gadis kecil itu menatap kakaknya dengan terkejut. "Wah, kakak ini nakal sekali." Halin masuk dari luar, dengan gembira dan bangga berkata, "Tebak, prestasi apa yang baru saja kakak hebat ini raih?" "Wah, segembira ini, jangan-jangan bom yang ditanam di negara matahari terbit sudah meledak, ya?" "Oh, Xuan-Xuan sayang, kok kamu pintar sekali." "Uhuk, uhuk." Wanita itu berdeham lalu mulai bercerita. "Berikut adalah berita internasional dari stasiun pribadiku di negara matahari terbit. Aku telah, melalui si pembunuh berantai itu, merenggut nyawa 172 orang, di antaranya termasuk 68 pejabat pemerintah dan lebih dari 100 pertapa. Ini adalah tindakan lanjutan setelah pembunuh berantai di kota yang hanya dalam satu malam telah menyapu bersih 3 kota." Fuong Tang merenung. Menggunakan cara ini untuk menguras kekuatan kultivasi negara matahari terbit terdengar lisik. Tapi negara matahari terbit dan negara Tiongkok besar punya permusuhan 100 tahun. Lagi pula, Akimi Meyo juga bukan tipe orang yang suka membunuh orang tak bersalah. Biarkan saja dia. Halin mendongakkan hidungnya dengan bangga menyombongkan prestasinya. "Lihatlah, bagaimana jurus meminjam pisau untuk membunuh milik kakak ini. Rencana yang tidak buruk, tapi kakak hebat. Di kemudian hari sebaiknya jangan gunakan cara ini. Hindari situasi di mana kamu tidak bisa mengendalikan diri dan malah mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri." Halin melirik sambil mengibaskan telinga menjawab, "Sudah tahu, omong kosong. Adik laki-laki ingin berkultivasi tertutup, silakan saja. Xuan-Xuan serahkan saja pada kakak. Pasti tidak akan membiarkan gadis kecil itu kelaparan sampai mati." Tenang saja, tenang saja." Xuan-Xuan bertanya dengan cemas. "Atas dasar kemungkinan kelaparan sampai mati, bisakah aku menambahkan sedikit permintaan soal makanan?" Sang kakak rubah mendekat lalu berkata, "Tentu saja, biarkan kakak laki-lakimu pergi dulu. Setelah itu, kakak hebat akan membawamu merasakan seperti apa hiruk-pikuk kota metropolis." Kali ini giliran Fuong Tang yang ketakutan. "Kakak hebat, jangan menipu Xuan-Xuan. Dia sedang berusaha mengikuti jalur yang benar."
Adegan beralih ke sebuah gunung terpencil. Luong Tang bermeditasi di bawah sebatang pohon besar di puncak gunung. Karena dekat villa tidak ada gua alami, dia hanya bisa memilih tempat di gunung ini untuk berkultivasi tertutup. Luong Tang duduk bermeditasi dengan tenang untuk waktu yang sangat lama. Tidak jauh dari sana, kakak seperguruannya sedang menjaga Dharma. Selain itu, untuk menjamin keselamatannya, kakak seperguruan telah mengatur 6 formasi sihir di sekelilingnya, lalu berpatroli menjaga Dharma. Luong Tang mulai mengeluarkan jiwanya. Kenaikan tingkat kali ini bukan hanya terobosan batas alam kultivasi saja. Ketika terobosan terjadi, ada tanda-tanda spiritual dan beberapa fenomena aneh yang perlu dicatat agar kakak seperguruan dan guru bisa menjadikannya referensi. Jalur inti emas menampilkan jiwa inti. Langkah tersulit dari domain spiritual adalah menjadi jiwa inti. Kuncinya adalah bagaimana menggabungkan dengan sempurna jiwa esensial yang utuh dengan do pribadi. Memanipulasi roh hampa dari kekosongan kembali ke kebenaran, yang murni kembali ke misteri, menghancurkan inti untuk membentuk jiwa inti, mengondensasi jiwa inti yang jernih. Bakat alami akan terus berkembang, pada akhirnya berubah menjadi istana jiwa esensial. Mulai sekarang, jalur kultivasi keabadianku akan melangkah maju, bertekad memetik buah keabadian, tidak mencari reinkarnasi. Xuan-Xuan di rumah melihat fenomena aneh di gunung. Halin dari jauh berkata, "Kakak hebat, energi primordial di dekat sini sepertinya semuanya mengalir ke tempat kakak berkultivasi tertutup. Dia sudah berkultivasi tertutup selama setengah bulan, tidak terjadi apa-apa, kan?" Halin sambil bermain game berkata, "Aduh, Xuan-Xuan jangan khawatir. Kakak hebat adalah orang yang sudah berpengalaman dalam terobosan. Terobosan tahap jiwa inti kakakmu memang sangat mudah membuat diri sendiri cacat, tapi terobosan kakakmu itu sudah takdir. Mengumpulkan Dao memang penuh dengan banyak bencana dan kesulitan. Tidak bisa diprediksi bencana apa saja, kan? Kakakmu adalah orang yang penuh keberuntungan. Tenang saja, melompat dari puncak spiritual pun tidak akan mati. Di kemudian hari, sulit untuk terjadi sesuatu. Yang disebut lolos dari bencana besar pasti akan mendapat berkah. Bukankah itu berlaku untuknya? Kamu tenang saja duduk di sini. Kalau tidak mau berlatih kultivasi, tonton saja film dengan kakak. Kekhawatiran ini sama sekali tidak perlu." Dengan cepat, Xuan-Xuan sudah pulih semangatnya. "Aku ingin menonton One Piece. Kisah legendarisku baru saja dimulai." Halin langsung dengan antusias menyahut, "Baiklah, ayo." Adegan beralih ke sebuah tempat bernama Gunung Maoshen. Di atap rumah ada sebuah patung raksasa. Liu Yunji berdiri di luar halaman. Dengan hormat mempersembahkan barang ke atas, dia berkata, "Grandmaster, ini adalah pil emas pengembalian asal. Murid telah membuatkannya untuk Anda." Begitu selesai bicara, pintu rumah di depannya perlahan terbuka. "Astaga, kalian repot-repot saja." Pria di dalam rumah itu bersuara. Setelah itu dia menggunakan energi spiritual untuk mengambil kotak di tangan Liu Yunji. "Apa yang Grandmaster katakan? Jika Grandmaster tidak ada lagi pesan, murid mohon izin untuk kembali melaporkan tugas." Pria di dalam rumah memegang sebuah kotak, Liu Fan Tre. "Dulu ketika saya berkultivasi, saat hati saya dipenuhi semangat, saya memasuki kehampaan dan mendengar para murid membicarakan bahwa sudah ada kultivator yang mulai menembus tahap Nascent Soul, dan orang itu usianya hampir sama denganmu. Apakah ini benar?" Liu Fan Tre menunduk patuh. Murid ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan kultivator yang akan menembus tahap Nascent Soul itu, hanya saja tingkat kultivasi murid ini dangkal, sulit dibandingkan dengan bakatnya yang luar biasa. 1000 tahun lalu, 100 tahun pun sulit ditemui, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Gelombang sungai Yangtze saling mendorong, saya yang tua ini juga akan segera terdorong ke tepi. Kalau begitu tidak perlu terlalu khawatir, dunia kultivasi akan dinodai oleh sekte luar. Pergilah. Di ruangan itu, leluhur menatap pil di tangannya dan bergumam. Meskipun Nascent Soul belum perlu dikhawatirkan saat ini, namun kebangkitan Dao telah berlangsung lebih dari 25 tahun. Pasti harus mencapai tahap Nascent Soul. Seharusnya juga tetap waspada, sepertinya rencana dengan para sesama Taois tidak bisa ditunda lagi. Beberapa hari berlalu,
Fuong Tang telah berkultivasi dalam pengasingan selama 27 hari. Saat ini, Mo Quan Huyen duduk menunggu di kejauhan, matanya terpaku pada tempat Fuong Tang berkultivasi. Tang Ngontu dengan ringan mendarat di dahan pohon tempat Mo Quan Huyen duduk. Dia memanggil pelan, "Guru." Guru memandang ke arah tempat Fuong Tang berkultivasi. Pandangan matanya dalam. "Saya telah bertanya kepada Tetua Agung Master Tao Long Hushan. Dia juga tidak jelas tentang situasi Xiao Tang saat ini. Menurut catatan kuno, Nation Soul selalu terbentuk setelah Golden Core hancur dan dengan cepat mengkristal kembali. Seharusnya akan ada fenomena langit dan bumi yang aneh, terlebih lagi Xiao Tang sebelumnya telah menyerap banyak energi primordial langit dan bumi untuk naik level. Seharusnya tidak setenang ini. Xiao Tang adalah kultivator pertama yang menembus tahap Nation Soul di era ini. Bahaya apa yang akan dihadapinya tidak ada yang bisa memperkirakan. Namun, sudah begitu lama dan Nation Soul masih belum terkondensasi, ini memang agak aneh. Dari kejauhan, di puncak gunung di bawah pohon besar tempat Fuong Tang masih menyerap dan mengatur energi spiritual langit dan bumi. Perasaan waktunya terasa tidak benar. Yang disebut memecah inti membentuk jiwa. Apakah memecah ini bukan berarti Golden Core Path lalu pecah? Dan dari dalamnya melompat keluar seorang bayi? Mengapa bentuknya seperti ini? Energi inti di tangan Fuong Tang memancarkan cahaya berkilaan. Dia mati lebih dekat ke dalam ruang kecil itu, seolah-olah berisi seluruh galaksi Bima Sakti. Golden Core Fuong Tang justru bisa langsung berubah menjadi bayi. Mungkinkah ini adalah bentuk Golden Core primordial dari Nation Soul? Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Golden Core kecil ini akan membantu saya naik ke tahap Nation Soul. Sepertinya cara memecah inti membentuk jiwa ini jauh lebih baik, lebih sesuai dengan sifat Nation Soul. Saat ini belum terjadi apa-apa, membuktikan bahwa metode ini sama sekali tidak bermasalah. Kalau begitu, biarkan saja berjalan secara alami, terus fokus pada pemahaman. 3 hari kemudian, saat Fuong Tang berkultivasi dalam pengasingan di dahan pohon itu, Tang Ngontu dan Mo Quan Huyen, kali ini juga ada Halin, mereka bertiga bersama-sama menunggu. Bagaimana kalau kita ke sana melihatnya, Nak? Kudengar Master Tao Tang Lam juga sudah ke sana. Banyak kultivator saat menembus Nation Soul tidak berhati-hati, jiwa primordial mereka langsung menyatu dengan dao mereka sendiri. Huyen kecil terkejut mendengar itu. Kakak tertua jangan menakutiku. Kakak tidak akan kenapa-kenapa. Xiao Tang sangat memahami daunnya sendiri, dan dia menempuh jalur pedang. Terlebih lagi, sebelum berkultivasi dalam pengasingan, bakatnya sudah sempurna, tidak mungkin terluka oleh daunnya sendiri. Tapi memang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, setidaknya kita harus melihatnya. Huyen kecil, kita hancurkan formasi di dekat situ dan masuk untuk melihat. Mo Quan Huyen juga khawatir pada Fuong Tang, lalu mengangguk setuju. Tepat pada saat ini, terdengar suara guntur dari langit. Begitu mendengar suara itu, semua orang menjadi tegang. Itu adalah tribulasi surgawi yang turun dari langit, menghancurkan formasi pelindung di luar, langsung menuju tempat Fuong Tang berkultivasi dalam pengasingan. Semakin dilihat, semakin terasa tidak benar. Tang Ngontu berteriak keras, "Cepat lari! Jika tribulasi surgawi mengira kita datang membantu Xiao Tang, kemungkinan kekuatannya akan berlipat ganda." Mendengar itu, semua orang segera menjauh. Dia bertanya pada Halin yang sedang memeluk Huyen kecil di belakang. Apakah sesepuh yang menembus tahap Nation Soul akan menyebabkan tribulasi surgawi? Halin berpikir sejenak lalu berkata, "Saya dengar jika kualitas Golden Core mencapai tingkat tertentu akan memicu tribulasi Golden Core. Tapi dari dulu hingga sekarang, kultivator yang memicu tribulasi Golden Core hanya bisa dihitung jari. Tribulasi Nation Soul, saya benar-benar belum pernah mendengarnya." Tang Ngontu menghela nafas panjang, matanya memandang jauh. Untuk melewati tribulasi surgawi berarti membuat langit cemburu. Nation Soul Xiao Tang memang tidak bisa diremehkan. Ini juga bisa dianggap hal baik, membuktikan bahwa melewati tribulasi surgawi itu sangat menarik. Saya harus merekamnya, tapi ponselnya belum sempat dibuka sudah dihantam petir. Meskipun beberapa orang yang baru saja pergi berada sangat jauh, mereka masih terkena efek sisa dari tribulasi petir. Huyen kecil berteriak khawatir, "Kakak,
Melihat tribulasi petir yang menakutkan itu, Mukwen Huyen merasa semakin gelisah. Seketika dia membeku dan mulutnya dengan pelan memanggil, "Adik seperguruan." Asap dan debu mengepul. Di pusat kejadian, ada seseorang dan sebilah pedang yang diselimuti perisai cahaya, tidak terluka sama sekali. Itu adalah Fu Hongtang yang sedang memejamkan mata dalam meditasi. Di lokasi itu ada 3 orang yang melayang menyaksikan Fu Hongtang melewati tribulasi. Sejak Fu Hongtang keluar dari sagel roh bumi, dia telah membuat Tang Montu terkejut berkali-kali. Perkembangan Fu Hongtang sudah tidak bisa dinilai dengan akal sehat lagi. Sebuah pilar cahaya raksasa menghantam Fu Hongtang. Energi yang dilepaskan menghancurkan segalanya.